pertanyaan, langsung saja raise hand. Ya, malam ini ada Pak Sitorus, ada Mbak Dani, ada Mbak Susi, ada Eko, ada Hans, ya. Wah, banyak nih, rame nih. Rame banget. Ini baru halaman pertama yang saya lihat. Halaman keduanya, iya. Sip, ada Mas Rahmat juga tuh. Oke, Mbak Sofi, silakan memperkenalkan diri atau juga boleh dengan slide-nya langsung ya. Sebentar. Sorry, saya recording dulu. Ya, izin kita recording. Mbak Sofi, kita izin recording juga karena kita akan publish juga nanti di YouTube. Recording in progress. Ya, jadi YouTube kita juga ada channelnya khusus ICA Jatayu. Semua podcast yang pernah kita lakukan bisa kita lihat di YouTube. Jadi kalau ada yang ketinggalan ya, tidak sempat ikut ya, silakan. Sekarang pun lagi streaming ya, Ari. Kita lagi streaming, Ari. Wah, kita lagi streaming juga di YouTube, mantap ya. Dan streaming di YouTube tuh live ya. Jadi ya boleh hati-hatilah berkata-kata ya, jangan keceplosan. Karena live kalau di YouTube Pak. Ya kalau yang nanti kita rekaman ini kita publish masih bisa kita edit ya. Oke, Mbak Sofi, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, thank you Mas Andi. Mungkin aku langsung kalian share dulu ya. Coba. Ya. Santai saja. Yes. Kira-kira sudah masuk lah share screen-nya? Ya, sudah. Sudah, Mbak. Sudah. Clear sekali. Sip. Sebelumnya, selamat malam semuanya teman-teman ASCI. Terima kasih banyak nih kepada tim ASCI juga, terutama kepada Mas Andi yang sudah memberikan aku kesempatan untuk bisa sharing pada hari ini. Fun fact, karena memang ini adalah my very first time untuk doing something seperti ini, jadi super excited banget. Tapi mungkin sebelum kita masuk ke sharing session yang temanya tadi sudah di-mention juga sama Mas Andi minta ke aku kemarin via LinkedIn ya, kita baru kenal juga sebetulnya. Iya. Terkait dengan HR interview gitu ya, atau dikemasnya gimana sih cara menghadapi interview dengan elegan. Nah, sebelum masuk mungkin ke materinya atau ke materi sharing sessionnya, alangkah baiknya kita perkenalan dulu ya, supaya teman-teman ASCI bisa lebih kenal lagi sama aku, supaya nanti mungkin ke depannya kita bisa jalin komunikasi lebih panjang lagi ya. Jadi perkenalkan, namaku Sofi Wulandari, teman-teman bisa panggil aku Sofi. Aku adalah seorang HR profesional, tapi disclaimer, I'm not an expert ya. Jadi untuk sharing hari ini, aku akan sharing based on pengalaman aku. Mungkin seperti ini background-nya, ini adalah professional HR experiences aku kurang lebih 2 tahun ke belakang. Jadi aku itu adalah lulusan psikologi dari Universitas Islam Bandung. Lebih tepatnya aku lulus di tahun 2021, tapi aku memulai karir itu di tahun 2019 sebetulnya ketika aku masih berkuliah. Itu aku masuk ke freelance sebagai psychological tester di dunia industri organisasi. Jadi memang tes psikologinya ini diperlukan untuk kebutuhan dunia kerja gitu ya. Tapi nggak lama, hanya 2-3 bulan aja aku lanjut berkuliah lagi, lulus di tahun 2021 dan aku memulai karir di dunia profesional yang sebenarnya itu sebagai HR officer tepat setelah 2 bulan aku lulus dari kuliah itu di tahun 2021. Along the way mungkin bisa terlihat di sini pengalamannya mungkin nggak terlalu banyak, tapi agak pindah-pindah kantor juga. Dan terakhir aku sampai sekarang itu aku di RSV Helmets, salah satu helmet retail company di Bandung. Mungkin teman-teman ASCI di sini ada yang kenal sama helm RSV. Nah di situ aku menjabat sebagai HR lead gitu. Dan sebetulnya aku sambil ngurus company yang diolah juga sama owner yang sama di developer Srimaya Land sebagai HR staff. Jadi sebetulnya aku di sini handling 2 company, RSV Helmets dan Srimaya Land, tapi 80% di RSV Helmets gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya yang mau beli helm nanti boleh ya kontak aku aja. Nanti aku bantu. Motor? Kalau motor sih kayaknya Bapak yang ini suka motor, ayo helmnya. Jangan lupa lindungi kepala. Nah, itu betul banget.
Terus ini Oke, kalau lihat ini ya, kalau lihat sekilas ya, Mbak Sof, ini ciri-ciri Gen Z ini kayaknya ya. gimana tuh? 2021, 22, 23, ganti terus pekerjaannya. Betul, betul. Tapi alhamdulillah nih, di Tapi si iya. Helmax ini salah satu company terlama aku, start satu. Oh, oke. Iya, gitu. Dan ini hebatnya Gen Z gitu ya. Mereka bisa pindah-pindah, kemudian bukan hanya bisa pindah-pindah, bisa handle dua perusahaan dalam sekali bekerja. Oh, keren banget. Terus another fun fact adalah ternyata Mbak Sofi dan Pak Yudi ini satu alma mater di Wah, Unis, Mbak ya. keren banget Pak Yudi. Ternyata. Cuman Jadi, terpaut 20 tahun, terpaut 20 tahun. Saya statistika, usia Mbak. ya. Saya MIPA statistika. Gimana Mas Yudi? Saya MIPA statistika. Oh, MIPA ya, Fakultas MIPA agak masih satu gedung sebetulnya ya sama psikologi. Ya, satu gedung tapi tidak satu masa. Tapi Masa yang berbeda. betul. Jauh. Jauh ya. Oke, mungkin kita perkenalannya segitu dulu aja ya. Jangan kebanyakan, nanti kita bisa kenal lebih lanjut lagi. Boleh connect LinkedIn, Instagram, nanti kita bisa follow-followan aja ya teman-teman ASCI. Nah, kita masuk aja nih ke sharing sessionnya dengan tema HR interview, atau seperti yang Mas Andi bilang, gimana sih cara menghadapi interview dengan elegan. Nah, mungkin teman-teman di sini udah nggak familiar ya sama yang namanya interview, tapi tadi seperti yang Mas Andi bilang, memang kadang masih ada beberapa kebingungan, kenapa ya aku selalu nggak lolos misal di HR interview, apa yang perlu diperbaiki. Nah, sebelum kita masuk mungkin ke tips and trick atau do's and don'ts ketika HR interview, kita harus memperkuat dulu frameworknya, apa sih sebetulnya yang disebut dengan HR interview gitu. Nah, HR interview itu adalah proses di mana kita bertemu dengan anggota tim HR untuk membicarakan tentang diri kita, tentang diri kamu, dan pekerjaan yang kamu lamar gitu. Tujuannya apa sih? HR itu ingin lebih tahu banyak tentang pengalaman kerja kita, keahlian yang kita miliki, dan bagaimana kepribadian kita tuh cocok nggak ya sama perusahaan mereka. Karena kan semua perusahaan udah pasti ada yang namanya organization culture, betul ya? Ada yang namanya budaya kerja, nilai-nilai kerja. Nah, di HR interview ini, HR bisa kurang banyaknya menilai gimana ya kira-kira kepribadian ini cocok nggak ya sama organization culture-nya perusahaan ini gitu. Jadi di HR interview ini betul-betul kesempatan kita untuk apa ya, mungkin kasarnya lebih ke menjual diri gitu, tapi yang dijual itu adalah value, nilai-nilai kita, soft skill, hard skill, ya skill set, kompetensi yang kita punya. Sebetulnya kita kayak lagi jualan aja teman-teman, kita jualan tapi bukan produk, tapi apa yang dimiliki oleh diri kita, karena kan ketika kita masuk ke perusahaan kita dibayar ya, sama aja kita kayak lagi jualan produk, nih produk ini tuh fungsinya ini, produk ini tuh bisa bikin lo ABCD gitu, harganya segini. Nah, itu tuh sama aja. Kita tuh kayak lagi menjual gitu. Nih, aku tuh punya kelebihan ini, aku tuh bisa ini. Coba dong, tolong pakai aku gitu di perusahaan kamu dan kamu bayar. Istilahnya gitulah ya, kasarnya. Nah, terus untuk bisa kita menarik hati HR untuk meyakini bahwa kita tuh adalah kandidat yang good deal nih buat perusahaan kamu. Lalu apa dong yang harus kita lakukan untuk menghadapi HR interview gitu ya. Nah, mungkin sebetulnya ini lebih ke do's and don'ts yang kayaknya teman-teman juga udah sering lihat, nggak entah itu di YouTube atau di TikTok, cuman memang apa yang disebar itu udah pasti ada benernya gitu. Nah, yang pertama mungkin ini aku urutkan sesuai dengan prioritasnya ya. Do's yang pertama adalah kita betul-betul harus mengenali perusahaan yang kita lamar gitu. Karena gak lucu ya, kita melamar ke satu perusahaan tapi kita nggak tahu perusahaan ini perusahaan apa, jenis industrinya, industri apa, produk atau layanan yang mereka tawarkan atau yang mereka jual tuh apa gitu. Nah, jangan sampai ketika kita melamar ke satu perusahaan kita blank banget nih perusahaan yang kita sedang lamar itu apa. Jadi perlu banget teman-teman itu mempelajari tentang perusahaan yang kita lamar dari segi nilai, budaya, hingga produk atau layanan yang ditawarkan. Ini bisa betul-betul memperlihatkan kepada HR kalau kita tuh interest banget loh sama perusahaan kamu. Aku sampai tahu nilainya kayak gimana, budayanya gimana gitu. Nah, gimana sih untuk bisa kita pelajari tentang perusahaan yang kita lamar?
fun fact, di salah satu bidang HR itu ada divisi yang namanya employer branding. Itu biasanya mereka tuh gabung sama tim rekrutmen untuk bisa nge-guide karyawan melamar ke perusahaan kita gitu. Nah, employer branding ini biasanya mereka tuangkan satu perusahaan sekecil apapun, biasanya mereka udah ada yang namanya official website. Official website ini biasanya mereka menceritakan tentang industri mereka, produk atau layanan yang mereka tawarkan seperti apa. Nah, di situ kita bisa mempelajari tuh, oh perusahaan ini tuh tentang ini. Mereka tuh berjualan produk ini, menawarkan layanan ini gitu ya. Dan bisa kita lihat juga di media sosial. Mungkin teman-teman di sini udah familiar ya. Sekarang banyak banget perusahaan yang punya Instagram atau TikTok misal live at Telkomsel, live at BRI. Nah, itu tuh adalah platform untuk kita bisa mempelajari aktivitas mereka secara employee, bukan secara produk atau layanan. Biasanya mereka akan lebih expose terkait dengan daily activity mereka as an employee gitu. Nah, itu kita bisa tahu tuh nilai budaya mereka di pekerjaan mereka sehari-hari itu seperti apa. Nah, kalau misalnya yang terakhir, kalau teman-teman di sini punya saudara atau misalnya teman yang misalnya kerja di perusahaan yang mau kita lamar atau cukup kenal sama perusahaan yang mau kita lamar, itu harus banget bertanya kepada mereka, digging deeper untuk mengenali lebih detail lagi perusahaan yang mau kita lamar. Itu ya, yang pertama, kenali perusahaan, pelajari tentang nilai, budaya, hingga produk atau layanan. Mbak Sofi. Kemudian, Mbak Sofi. Ya, boleh. Gimana Mas kalau, Andi. Karena saya pernah ya, saya diminta untuk interview, kemudian saya cari perusahaannya, ternyata ketika saya googling, malah banyak berita miring misalnya. Bukan misalnya, ini benar. Jadi beritanya miring gitu. Sering di demo, sering tidak membayar hak karyawan tepat waktu gitu ya. Itu gimana tuh ya? Nah, sebetulnya itu salah satu keuntungan kita, kenapa kita harus mengenali perusahaan yang mau kita lamar, gitu ya. Karena kita udah bisa lihat di awal, bukan hanya HR aja nih yang menilai kandidat ini cocok nggak ya sama perusahaan kita, tapi kita juga yang bisa menilai in advance, perusahaan ini cocok nggak ya sama aku. Oh, ternyata dia nggak sering bayar hak karyawan, sering di demo. Berarti ya kalau misalnya Gen Z sih bilang red flag ya. Red flag. Wah, red flag banget nih perusahaan ini, yaitu untuk menjadi salah satu alasan kita untuk decide lanjut apa enggak. Untuk kayaknya nih enggak jelek nih, ini red flag nih, itu bisa keeping kita dari perusahaan yang jelek gitu. Jadi betul ya, Mas Andi, misalnya memang ternyata sudah ada beberapa flag nih yang kurang oke, itu bisa keeping kita dari perusahaan yang enggak baik gitu. Jadi itu salah satu manfaat kenapa kita harus mengenali perusahaan yang mau kita lamar, bukan hanya kita menunjukkan inisiatif kepada HR di perusahaan tersebut, tapi itu juga bisa melindungi kita masuk ke perusahaan yang salah. Karena kita udah tahu ya di awal dari segi nilai, budaya, apakah nilai dan budaya lingkungan kerjanya align sama value kita atau enggak. Gitu mungkin Mas Andi. Iya sih, betul sih. Saya setelah lihat berita itu saya nggak jadi interview. Ya, nggak jadi interview kan. Lah, dia mengenali perusahaan ya teman-teman. Gitu. Dilanjut Mas Andi? Yes, enggak, kecuali ada yang bertanya ya, belum ada. Ayo lanjut. Belum ada ya? Oke, sip. Nah, yang kedua, selain perusahaan yang kita lamar perlu kita pelajari, yang kedua itu adalah pahami posisi yang mau kita lamar gitu ya. Ini nanti ada impact-nya nih ke dus yang lainnya. Jadi dipahami posisi yang dilamar ini, kita perlu betul-betul meneliti deskripsi pekerjaan, job desk gitu ya, dan persyaratan yang dibutuhkan untuk posisi yang sedang kamu lamar. Jadi nantinya kita bisa mempersiapkan contoh konkret dari pengalaman, keahlian, dan pencapaian yang relevan sesuai dengan deskripsi pekerjaan dan persyaratan tadi. Nah, ini akan nyambung nih ke dus yang selanjutnya. Jadi ini betul-betul biasanya hal penting yang aku lakukan setiap kali aku mau menghadapi suatu interview. Kita harus banget yang namanya berlatih pertanyaan umum. Biasanya aku akan shortlist, sebetulnya karena pertanyaan umum HR interview itu betul-betul umum teman-teman. Template banget, udah ada di mana-mana ya, udah sama. Jawaban-jawabannya tuh biasanya udah di-share tuh di Google. Tapi jangan karena memang template kita tidak mempersiapkan, kita tidak berlatih. Jadi walaupun memang pertanyaan yang disampaikan itu memang pertanyaan yang betul-betul umum, penting banget untuk kita yang namanya berlatih gitu. Biasanya yang aku lakukan adalah aku akan sort dulu di Google Docs atau misalnya sekecil di Notes, kira-kira apa ya pertanyaan yang akan muncul beserta jawabannya.
supaya nanti aku bisa berlatih. Jadi jangan karena kita menuliskan pertanyaan juga jawabannya seperti apa, bukan berarti kita harus menghafal. Tapi kita betul-betul berlatih supaya poin-poin yang disampaikan itu betul-betul tersampaikan. Jadi jangan textbook apa yang udah ditulis dihafalin gitu ya, jangan. Tapi betul-betul berlatih supaya nanti, karena kan HR itu ketika bertanya pasti nanti ujungnya akan ada elaborasi, bertanya lagi atau probing gitu ya. Kalau misalnya kita cuma ngafalin aja, takutnya ngeblank ketika ditanya pertanyaan lanjutan. Jadi kita betul-betul yang dipahami itu adalah poin-poin apa yang mau kita sampaikan. Nah, ini aku kasih bocoran, sebetulnya mungkin udah banyak juga ya di media sosial terkait dengan the most common HR interview questions and how kita cara menjawabnya gitu. Yang paling pertama adalah ini the real umum, the real template, karena ketika HR membuka interview pasti yang paling pertanyaan ditanyakan adalah ceritakan tentang diri kamu gitu ya, atau boleh perkenalkan diri kamu, tapi perkenalan ini bukan ya saya Sofi, umur 24 tahun, saya tinggal di sini, tinggi badan saya segini, berat badan saya, nah bukan ya, tapi ceritakan tentang diri kamu, itu HR ingin tahu, ingin mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang siapa kamu sebagai individu, baik dari segi latar belakang, background pendidikan, background pengalaman kerja, kepribadian, minat maupun nilai-nilai kamu. Gitu. Jadi bukan perkenalan kayak mau pacaran ya. Iya, aku tinggal di sini, ibu aku kerjanya ini, papa aku kerjanya ini, bukan ya. Tapi secara profesional gitu, ceritakan tentang diri kamu. Nah, ada satu tips cara menjawab, ini aku dapat dari Kavina Mulyana, mungkin teman-teman di sini tahu beliau. Beliau kasih tips gimana cara menjawab perkenalan diri, yaitu dengan menggunakan past, present, and future. Kita ceritakan tentang past kita, yaitu background, pengalaman kerja kita ke belakang. Kemudian kita ceritakan aktivitas yang sedang kita lakukan, present pada hari ini atau sampai hari ini. Dan future itu kita ceritakan tentang plan kita ke depan. 3-5 tahun kita ke depan tuh mau ngapain sih, kita mau jadi apa yang akan kita lakukan ke depannya. Nah, mungkin nih teman-teman bisa screenshot contoh jawabannya ya, mungkin sambil aku praktekin juga mungkin ya. Nah, HR nanya ceritakan tentang diri kamu. Aku bisa jawab di pastnya, oke, perkenalkan, nama saya Sofi, saya memulai perjalanan karir saya di bidang HR tepat setelah lulus dari Universitas Islam Bandung dengan gelar sarjana psikologi. Ketika kuliah, saya aktif mengikuti beberapa kegiatan organisasi yang membantu saya mengembangkan keterampilan komunikasi dan kerja tim. Juga saya mengikuti kegiatan freelance sebagai tester tes psikologi di dunia industri organisasi ketika berkuliah. Pengalaman ini membentuk dasar bagi saya dalam memahami dinamika bidang yang saya minati, yaitu HR. Ini udah kejelas banget ya. Pas aku, background aku itu adalah lulusan psikologi Universitas Islam Bandung. Selama kuliah aku ikut beberapa organisasi, jadi cukup menggambarkan past aku seperti apa. Kemudian aku ceritakan presentnya. Saat ini saya bekerja sebagai HR lead di RSW Helmet. Saya telah bekerja di sini selama 1 tahun, di mana saya telah berhasil mengembangkan sistem HR dari nol misal. Saya sangat menikmati bekerja di lingkungan yang dinamis dan lain-lain gitu. Jadi betul-betul ceritakan apa yang menjadi aktivitas kamu hingga saat ini. Kemudian future, plan kita ke depan tuh mau seperti apa. Untuk masa depan, saya memiliki visi yang jelas dalam karir saya. Saya akan tertarik untuk terus berkembang dalam bidang HR, bidang yang saya minati, dan saya berharap untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar dalam perusahaan ini. Contohnya misal aku lagi mau switch company ya. Jadi betul-betul past, present, future. Ini nanti bisa disesuaikan sama jawaban teman-teman. Jadi jangan dihafalkan dari si jawabannya, tapi poinnya, apa yang mau disampaikan, past, present, future tadi. Itu the most common HR question yang pertama. Kemudian yang kedua, biasanya mereka akan bertanya tentang project yang kita kerjakan. Kan kita udah nulis ya di CV, misal pengalaman di sini, tugas kita apa aja. Nah, biasanya mereka ingin elaborate kita tentang job desk atau project yang kita kerjakan di perusahaan sebelumnya. Jadi HR itu pengen tahu lebih lanjut tentang pengalaman kerja dan sejauh mana sih kita dapat berkontribusi terhadap perusahaan yang kita lamar. Ada lagi cara menjawabnya, kalau tadi past, present, check tugas, task, project, ada metode situation, task, action, result atau STAR.
Jadi bisa gunakan metode ini setiap kali berhadapan dengan pertanyaan yang berkaitan dengan how to handle task or project gitu. Nah, ini aku kasih lagi contoh jawabannya, boleh di screenshot juga. Contoh misal aku diminta menjelaskan tentang project, salah satu project yang paling berarti misalnya. Nanti aku jawab, tentu saya akan berbagi tentang pengalaman saya dalam mengelola company policy atau peraturan perusahaan di perusahaan sebelumnya. Pertama, kita harus jelaskan dulu situasi di mana kita harus mengerjakan atau yang nge-push kita untuk mengerjakan project tersebut. Contoh, saat saya bergabung di perusahaan sebelumnya, saya menghadapi tantangan untuk membuat dan mengembangkan peraturan perusahaan untuk menyelaraskan sistem dengan kegiatan produktivitas karyawan, di mana sebelumnya karyawan itu bekerja tanpa peraturan perusahaan yang jelas. Nah, di sini kan udah kejelas ya situasinya, aku masuk ke perusahaan sebelumnya itu posisinya nggak ada peraturan pekerjaan sama sekali, tidak ada peraturan perusahaan sama sekali. Nah, kemudian aku lanjutkan dengan tasknya seperti apa untuk menghadapi situasi tersebut. Gitu. Contohnya, di situasi tersebut, tugas saya adalah saya harus merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi peraturan perusahaan karyawan yang komprehensif. Gitu. Itu masih listing tugas. Tugas apa nih yang harus dilakukan untuk menghadapi situation tersebut. Nah, barulah masuk ke action, ini betul-betul yang memang sudah dikerjakan ya, atau yang sudah aku lakukan. Nah, contoh pada saat itu saya pertama kali mulai dengan melakukan evaluasi dulu nih, kebutuhan peraturan perusahaan apa yang perlu di-arrange gitu ya, melalui observasi dan diskusi dengan para stakeholder. Ketika menemukan temuan nih, oh berarti peraturan perusahaan ini aja yang perlu di-arrange gitu ya, yang perlu di-sounding, barulah saya memulai untuk merancang peraturan perusahaan yang diselaraskan juga dengan budaya perusahaannya, dan memastikan bahwa peraturan perusahaan sesuai dengan standar dan dilaksanakan oleh karyawan, jangan sampai tidak dilaksanakan gitu. Nah, dari situation task action ini kita kasih tahu resultnya ke HR. Hasilnya apa sih yang kita kerjakan gitu. Nah, kita boleh bilang seiring berjalannya waktu dengan adanya company policy yang saya buat, operasional perusahaan yang berkaitan dengan administrasi karyawan itu berjalan dengan lancar dan sangat membantu kebutuhan karyawan agar tetap produktif. Taunya dari mana? Dari ketika kita tanya ke para karyawan, dengan adanya company policy ini benar-benar ngebantu aku nih untuk bisa produktif. Kalau misalnya mau cuti itu seperti apa, mau izin tuh seperti apa, betul-betul terbantu. Nah, itu metode STAR yang kita bisa gunakan ketika kita diminta untuk menjelaskan task atau project. Gitu. Kebayang ya dari Mas Andi atau dari teman-teman, ada yang mau ditanggapi dulu? Mau nanya nggak sampai sini, teman-teman? Aku mau nanya dong. Boleh, boleh. Silakan. Kalau tahapan interview di level tertentu, apakah berbeda ya? Maksudnya level operator, level supervisor, level manager itu pasti kan ada perbedaannya. Betul, pasti. Nah, saya pengen tahu tuh perbedaannya seperti apa. Kalau di level manager tuh seperti apa? Oke. Sip. Udah, Mas, dipanggilnya Mas Ferry, Mas Torus? Dia bebas sih, Mas Torus, Mas Oklo, Mas Ferry, ya bebas aja. Aja mungkin ya, oke. Terima kasih. Biasanya banyak. Orang Batak sukanya dipanggil ininya marganya, ya kan? Mas Torus. Oke, sip Mas Torus. Oke, mungkin izinkan aku untuk menjawab, betul ya, karena kan di perusahaan itu ada yang namanya leveling atau job grading gitu ya, dari mulai operator, staff, supervisor, manager, bahkan director. Nah, setiap kali interview dengan level yang berbeda, udah pasti pertanyaan yang diajukannya berbeda. Tapi yang perlu di-highlight adalah sebetulnya poin yang kita sampaikan itu sama. Ceritakan tentang proyek kamu gitu ya, ceritakan tentang diri kamu. Tapi biasanya ketika kita masuk ke level yang lebih tinggi, pertanyaannya akan lebih kompleks biasanya. Kalau misalnya supervisor, manager yang mana kita itu bekerja tidak hanya di depan laptop aja, tapi kita harus mengawasi karyawan kita harus banyak mengambil keputusan, problem solving, leadership, dan lain-lain. Nah, pasti biasanya yang akan ditujukan itu gimana sih cara kamu handling leadership kamu, gimana sih cara kamu handling karyawan kamu ketika misalnya ada tugas A, B, C, D. Tapi poin yang ditanyakan itu sama sebetulnya. Tapi ranahnya akan berbeda. Kita kan nggak mungkin bertanya tentang leadership ke level operator atau ke level staff ya, karena kan mereka tidak ada bawahan. Gitu biasanya. Jadi
nggak jauh berbeda, tapi biasanya pertanyaannya akan lebih kompleks. Biasanya gitu sih, Mas. Gitu. Oh, Kira-kira maksudnya kejawab? gini, Mbak Sofi, maksudnya kalau di level manager kan mungkin bagaimana sih kamu untuk langkah untuk 3 bulan mendatang atau 6 bulan mendatang? Apakah ada pertanyaan seperti itu? Ataukah memang di interview HR ini ya hanya ya sebatas apa namanya personal info aja gitu, tanpa ada presentasi apapun gitu loh. Maksudnya contoh, itu apa sih target kamu 3 bulan mendatang? Contoh, saya mau pengen cost reduction dari 10% jadi 5% contoh gitu. Karena dari apa namanya kondisi perusahaan kita masih kurang nih, kita masih ada harus yang diturunkan nih cost reduction dari 10%. Kamu bisa enggak gitu, langkah-langkah apa sih yang kamu ambil gitu? Apakah itu yang akan ditanyakan di HR interview? Apakah nanti di next step di CEO interview atau di manager interview atau di user interview gitu, Mbak Sofi? Oke, sip. Berarti apa namanya? Aku perlu menjelaskan dulu di awal ya perbedaan HR interview mungkin dengan user interview. Nah, kalau HR interview kita akan betul-betul bertanya tentang general competencies, personal value. Apa namanya kepribadian kita lah ya. Kita sebetulnya di HR interview itu nggak gaining banyak terkait dengan skill. Kita banyak kan lebih ke soft skill, gimana cara kamu komunikasi dan lain-lain. Tapi kalau misalnya memang sudah masuk ke ranah yang betul-betul tadi tanya ya, langkah kamu nanti untuk misalnya kalau sales ya, meningkatkan sales di sini nanti gimana? Kalau misalnya nanti menghadapi customer yang kayak gini itu gimana? Itu akan ditanyakan di user interview. Karena betul-betul sudah spesifik bertanya terkait dengan role yang Mas Torus apply gitu. Kalau misalnya di HR itu betul-betul general, competencies, personal value, kepribadian kita. Kalau udah masuk ke betul-betul keterampilan yang kita lamar di role yang kita lamar itu biasanya ada di user interview. Gitu. Ya betul sih. Ini pengalaman saya dulu pernah HR interview ya. Pertanyaannya cuma satu. Dia cuma nanya ke saya gini, Bapak bahasa Inggrisnya lancar nggak? Terus saya dites bahasa Inggrisnya. Karena user saya orang India, cuma bisa bahasa Inggris, gitu. Ya kan? Jadi memang sifatnya general sih kalau HR. General terhadap apa yang dia butuhkan, ya kan? Kenapa pertanyaannya cuma satu, cuma bisa bahasa Inggris lancar apa enggak? Ya karena kebutuhannya nanti kerja sama user orang asing, gitu kan ya. Nah, lebih ke bridging seperti itu kan ya kalau di HR. Betul, ya. Betul, Mas Andi. Terima kasih atas tambahannya. Kebayang nggak kira-kira Mas Torus? Nggak akan ditanya target, belum lah ya. Belum. Pertanyaan tuh belum target, 3 bulan ke depan mau ngapain. Saya juga sebelumnya sempat interview sama user orang Sri Lanka sih, Pak, di tekstil kan. Jadi dia lebih condong ke komunikasi sih, Pak. Jadi bagaimana dia ini komunikasi dengan subordinatnya itu lancar. Jadi nggak ada dispute, nggak ada bias gitu. Jadi apa yang dia minta ya kita paham gitu. Itu sih. Jadi lebih ke komunikasi sih, lebih ke bagaimana kita menghadapi komunikasi ke superior kita sih. Itu aja sih. Maksudnya kalau knowledge atau apapun itu dia nggak melihat itu sih. Yang penting sih bagaimana sih kamu komunikasi dengan saya gitu sebagai superiormu. Apakah kita tuh kalau dia ada task dari dia gitu. Gimana kita handle gitu. Ya. Kalau kita betul tidak sih, bisa biasanya user kan cuma memastikan kalau saya rekrut kamu kerjaan yang saya kasih ke kamu lancar gitu kan. Exactly. Intinya betul, itu. Exactly betul. Maksudnya kalaupun kita tidak bisa bagaimana kita menjawabnya gitu. Itu sih maksudnya terkadang kan kita gengsi lah ya. Kalau kita tidak bisa, kita tidak bilang, aduh saya nggak bisa Pak, maaf ya gitu loh. Justru kalau memang nggak bisa, banyak atasan saya, kalau lu nggak bisa ya
bilang nggak bisa, gitu. Gue ajarin. Gitu. Ya, itu sih maksudnya dari kejujuran hati aja sih. Kalau memang nggak bisa ya udah nggak bisa gitu loh. Jadi memang jangan terlalu gengsi sih. Kalau memang ya apa namanya knowledge kita kurang ya kita terus terang aja ke superior kita. Justru mereka kan nanti yang akan empower kita kan. Itu sih. Iya, betul. Iya. Ya makanya gunanya ada interview gitu kan ya. Cuman kalau saya lihat tadi Mbak Sofi penjelasannya makin operator, makin supervisor, makin tinggi levelnya akan makin kompleks pertanyaannya gitu kan ya. Biasanya akan lebih kompleks karena kan memang dari segi job description juga dari level 1 ke level atas ya pasti akan bertambah ya dari segi tanggung jawabnya. Jadi udah pasti biasanya HR interview itu akan menggali, kalau makin atas sih lebih ke leadership biasanya. Ya. Oke. Kita mau lanjut apa kita mau ada yang tanggapin dulu? Ya, ada yang resen. Lanjut. Ya, ada yang resen nih, Bro Leo. Boleh. Bro Leo. Nah, sedikit ini Mbak Sofi sedikit perkenalan nih. Siapa ini Bro Leo? Ya. Bro Leo. Bro Leo, Mbak Sofi pasti kenal. Ya, karena beliau ini pernah masuk berita. Oh gitu. Masuk beritanya gini, pemuda Bekasi menggugat MK persoalan diskriminasi lowongan kerja. Oh. Ini orangnya. Selamat malam. Yo Bro Leo, silakan. Masih mute, ayo. Siap. Jadi gini, ini menarik juga sih. Saya juga sangat beruntung bisa ngikutin webinar hari ini gitu ya. Ada rumus-rumusnya ternyata gitu ya kalau untuk interview. Nah jadi pertanyaan yang menariknya nih, bagaimana kalau misalnya seandai kata ada orang yang bisa dikatakan fresh graduate, terus kemudian non pengalaman gitu kan, dia nggak punya pengalaman sedikit pun gitu kan semasa hidupnya gitu. Terus bagaimana gitu untuk bisa apakah ada rumus-rumusnya untuk orang-orang yang seperti itu gitu untuk masalah interview gitu? Itu aja sih Mbak. Oke, berarti ini untuk interview seorang fresh grad ya? Iya, yang non pengalaman juga. Betul, non pengalaman. Nah, biasanya ketika kita interview seorang fresh grad, yang kita lihat itu adalah bukan pengalaman ya. Karena udah pasti ketika kita screening CV, wah belum ada pengalaman, tapi memang requirement yang dibutuhkan adalah posisi yang belum terlalu banyak harus ada pengalaman bejibun misal gitu ya. Jadi ketika kita biasanya interview seorang fresh grad, yang kita lihat itu adalah willingness dia untuk belajar. Dia punya motivasi apa enggak untuk belajar gitu. Jadi mungkin tips seorang fresh grad ketika melakukan interview itu adalah lebih embrace kalau misalnya oke, saya belum ada pengalaman di bidang ini, tapi saya memiliki ketertarikan yang yang besar di dunia HR. Saya juga tapi jangan sampai seorang fresh grad ini walaupun nggak ada pengalaman tapi dia nggak ada yang dipelajari ya. Jadi memang betul-betul ada yang harus dipelajari, mungkin itu via sosial media atau misalnya mini course. Jadi kita bisa ceritakan itu menjadi suatu nilai plus gitu ya. Walaupun saya belum ada pengalaman, tapi saya aktif untuk mengikuti beberapa mini course, atau misalnya saya aktif untuk mencari berita pengalaman untuk upgain atau skill saya di dunia yang saya minati, dan saya memiliki willingness to learn yang tinggi untuk bisa nanti berkontribusi di perusahaan ini gitu. Jadi seorang fresh grad itu nanti yang di highlight adalah bukan pengalaman tapi motivasi dan willingness to learn dia ketika dia nanti dihadapkan di satu dunia profesional. Apakah orang ini bisa adaptasi atau enggak, dia bisa karena memang kalau fresh grad kita nggak akan menuntut mereka untuk bisa memberikan ide ya. Cukup mereka berkontribusi high perform di satu perusahaan itu udah cukup oke. Tadi makanya yang di highlight adalah motivasi dan willingness to learn dia gitu. Mas Leo, kira-kira kejawab kah atau ada yang jawab Mbak? Terima kasih Mbak. Sip, sama-sama Mas Leo. Ada lagi nih yang raise hand, Mas. Terus gini, Mas Sofi, kalau untuk fresh graduate ya, kalau misalkan di lowongan kerjanya mengatakan pengalaman minimal 1 tahun atau 2 tahun di bidang gini, itu fresh grad sebaiknya tetap melamar apa mundur sih?
kan toh pengalaman yang dibutuhkan sedikit ya, maksudnya cuma 1-2 tahun gitu ya di bidang yang sama misalkan. Tapi kita sebagai fresh graduate kita tidak officially tidak punya pengalaman 1-2 tahun itu, tapi karena kita antusias terhadap hal itu, kita jadi banyak tahu gitu. Jadi kan sebaiknya kita coba atau kita mundur aja. Oke. Ini berarti lebih ke teknis aku ketika screening sebetulnya ya. Iya, kita mau nyontek-nyontek HR screening gimana sih? Gak apa, akan banyak skill di sini, rahasia-rahasia. Jadi fun fact, ketika HR itu akan mengisi satu posisi gitu ya, kita hiring itu udah pasti biasanya based on manpower planning, atau memang kebutuhan dari user. Jadi contoh, misal marketing manajerku, Mbak Sof, tolong dong aku minta SMO ya, 1 social media officer. Nah, itu akan ada banyak yang perlu divalidasi dari HR ke user tersebut atau ke marketing manager tersebut. Aku akan tanya ke beliau dari segi job description-nya apa, requirement-nya apa yang mau atau apa yang lo butuhin si SMO ini tuh fresh grad kah atau yang sudah berpengalaman kah? Karena kan nanti orang ini akan bekerja sama beliau ya. Requirement-nya butuh orang yang bisa apa, butuh orang yang punya skill apa, sampai kadang spesifik mau cewek apa cowok. Itu rahasianya HR ketika minta validasi gitu ya. Nah, nanti dari user itu akan menyampaikan pendapat, kayaknya untuk SMO ini aku nggak perlu sih, nggak butuh banget yang fresh grad, tapi kayaknya kalau yang ada pengalaman 1 tahun juga boleh. Fresh grad boleh, pengalaman 1 tahun boleh, mangga nanti itu diolah aja sama kamu. Biasanya aku digituin. Jadi saran aku seorang fresh grad kalau misalnya ketika lihat lowongan kerja requirement-nya adalah pengalaman 1-2 tahun, itu menurut aku lamar aja. Karena nggak menutup kemungkinan rezeki kita tuh nggak tahu ada di mana ya. Jadi, tapi memang harus betul-betul align juga sama yang kita punya, sama interest yang kita punya. Jangan karena kita fresh grad ya udahlah lamar kemana aja, jangan. Tapi emang betul-betul yang align dengan value atau minat kita gitu. Karena tadi HR itu dikasihnya agak gambling nih sama usernya. Ya boleh deh fresh grad, asal misalnya kalau fresh grad orangnya yang gini, tapi kalau yang pengalaman lebih oke, nanti dicari aja yang oke-nya gimana gitu. Jadi biasanya nanti aku akan mulai screeningnya itu yang fresh grad tetap aku baca gitu, nggak langsung fresh grad lepas, enggak gitu. Jadi saran aku sih tetap lamar aja, selama as long as align dengan minat gitu. Mas Andi, mungkin. Asik. Tapi itu pertanyaan bukan untuk saya. Oh iya. Saya kan fresh grade-nya udah 20 tahun yang lalu. Pak Budi deh, Pak Budi udah resign duluan. Ini masih banyak nih ternyata yang resign. Boleh. Pak Budi. Siap, terima kasih. Pak Budi nanti lanjut dulu, Mbak Sofi. Iya, Pak Budi dulu, habis itu kita lanjut. Pak Budi, lanjut dulu. Siap, terima kasih. Salam kenal sebelumnya Mbak Sofi. Salam kenal. Pak Budi dari Jawa Tengah. Iya, betul. Silakan, Ada dua pertanyaan. Yang pertama adalah bagaimana caranya menyikapi interview yang sifatnya adalah diskusi panel, di mana ada HR, ada user, dan ada direksi. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, saya pernah menjalani interview itu adalah dengan challenge battle, di mana semua kandidat itu dikumpulkan, nanti dari situ semua kandidat memperkenalkan diri dan menyampaikan visi misinya. Nah, di situ ada beberapa sesi ya, ada sesi pertanyaan yang mandatory, ada siapa cepat dia dapat. Nah, apakah korelasinya ya dengan kalau misalkan interview yang challenge seperti itu ke ke perusahaan untuk mendapatkan kandidat yang terbaik? Mungkin itu. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Mas Budi. Mungkin disclaimer, sebetulnya aku belum pernah menghadapi situasi di mana aku diminta untuk mungkin lebih ke FGD ya biasanya panel discussion itu. Tapi biasanya kalau udah masuk ke tahap itu, kandidat ini memang betul-betul yang sudah ke-sort ya. Apakah memang sebelumnya di awal tetap ada HR interview dulu biasanya Mas Budi, atau ketika di-invite interview itu langsung masuk ke panel discussion tadi?
Invite-nya sih langsung. Jadi awal kita hanya dikirimi untuk form data calon karyawan. Nah nanti setelah itu diinfokan bahwa ada interview, tetapi tidak diinfokan bahwa itu ternyata diskusi panel. Tapi pada prakteknya seperti itu. Oke, sebetulnya itu aku belum pernah sih ya ada di posisi seperti itu karena memang selama 2 tahun ke belakang aku selalu melakukan proses rekrutmen dari HR interview. Kalau ada psikotes baru user interview, tapi kalau misalnya memang dibutuhkan ada yang namanya FGD atau focus group discussion. Nah, biasanya ini aku jawab sesuai dengan pengetahuan aku aja ya Mas Budi, correct me if I'm wrong. Jadi biasanya kalau kita dihadapkan di panel discussion itu untuk posisi-posisi yang memang akan banyak berhadapan dengan decision making. Gitu. Jadi nanti dari para user, dari HR, director maupun user kita nanti memang ingin betul-betul melihat gimana caranya kita menghadapi situasi yang kita tuh perlu mengajukan ide, how to make decision dari ide yang kita ambil gitu. Problem solvingnya seperti apa, jadi memang ingin betul-betul melihat gimana cara kita tuh berkomunikasi dengan klien, dengan stakeholder dan lain-lain gitu. Jadi memang sudah spesifik hal-hal yang udah bertujuan dengan komunikasi di sesama pihak eksternal mungkin ya gitu. Jadi yang di highlight adalah tadi mungkin yang bisa aku ambil adalah how kita make a decision, problem solving, dan gimana caranya kita tuh menyampaikan ide ke forum gitu biasanya Mas Budi. Cuman ya sorry banget nih Mas Budi, di 2 tahun ke belakang aku belum pernah nih ada di posisi rekrutmen yang mengharuskan kandidat itu tadi ada FGD gitu. Kira-kira kebayang nggak Mas Budi? Tapi biasanya poin-poinnya itu yang perlu diambil dari si para usernya ya, decision making, problem solving, sama how kita communicate idea yang kita punya gitu. Oke, siap. Cukup mencerahkan sekali. Mencerahkan ya. Budi. Iya. Oke. Ya, teman-teman lain yang resen kita sabar dulu ya, kita lanjut dulu. Oke, kita lanjut dulu ya. Tadi sampai ke most common HR questions yang kedua ya. Nah, ini bukan most common sih, sebetulnya ini tricky questions. Apa kelebihan dan kelemahan kamu? Kadang orang ketika menghadapi pertanyaan ini suka, overthinking, apalagi di bagian kelemahan ya. Kalau gue ceritain kelemahan yang ini, ntar nggak diterima lagi, nanti ntar itu lagi gitu. Nah, sebetulnya kita perlu tahu dulu nih, kenapa sih HR tuh nanya kelebihan dan kelemahan. Biasanya HR itu hanya ingin memahami seberapa baik sih kamu mengenal diri kamu sendiri. Seberapa baik kita mengenal diri kita sendiri dan seberapa jujur kita dalam mengidentifikasi aspek-aspek ini dan seberapa siap kita untuk menghadapi tantangan dan beradaptasi. Cara menjawabnya adalah kita harus berikan jawaban yang jujur. Jangan sampai kita nggak jujur dengan kelemahan dan kelebihan kita sendiri, apalagi terkait dengan kelebihan ya, karena itu yang harus dijual gitu. Nah, terkait dengan kelemahan, kenapa harus cerita dengan jujur? Karena kalau misalnya ini fun fact nih, aku pernah nemuin kandidat ketika aku tanya kelemahan dia jawab dengan santainya, saya nggak punya kelemahan sih Mbak, wow gitu. Istilahnya kan manusia mana yang nggak punya kelemahan? Nah, karena kita memang. Mbak Sofi, apa nih? Saya pernah jawab begitu loh. Begitu. Ini nanti dinilai, waduh keren banget nih nggak punya kelemahan. Tapi bukan kita jadi atau gimana ya. Berarti kita menilai orang ini berarti nggak kenal sama diri kamu sendiri, sama diri dia sendiri, atau dia hanya menutupi. Nah, orang-orang ini seperti yang malah red flag yang nggak punya kelemahan yang gue red flag banget kan. Betul. Kenapa coba? Karena kita nggak tahu kelemahan kita apa, kita nggak akan peka sama diri kita sendiri apa yang perlu kita kembangkan. Betul kan? Jadi kalau nggak punya kelemahan itu red flag banget. Berarti entah itu kamu nggak kenal sama diri kamu sendiri atau kamu hanya menutupi, yang berarti kamu tidak jujur. Betul ya? Yang terjadi sih para interviewer saya itu pada bete semua. Iya benar. Pokoknya kesal. Kita nggak punya kelemahan gitu. Ya kalau misalnya kita malaikat sih nggak apa-apa ya. Kan kita hanya manusia biasa yang pasti punya kelemahan. Makanya kenapa harus bersifat jujur aja dengan kelemahan yang kita punya.
dan harus bersifat konstruktif, terutama di bagian kelemahan ya. Jadi kita kalau kita ceritakan tentang kelemahan kita, berarti kita sudah aware apa yang menjadi kelemahan kita, dan kita harus peka. Oke, gue punya kelemahan ini, apa yang harus diperbaiki, apa yang harus dikembangkan. Nah, itulah yang namanya bersifat konstruktif. Dan ini Pak, tips yang paling terakhir itu adalah harus relevan dengan pekerjaan yang dilamar. Gitu. Makanya kenapa tadi kita harus betul-betul memahami posisi yang kita lamar dari segi job description, dari segi requirement. Jadi kita bisa lihat nih, oke, requirement-nya butuh A, butuh B. Kayaknya aku masih kurang sih di A, kayaknya aku masih kurang sih di B. Nah, itu kan kita udah nilai plus, kita udah aware dengan kekurangan kita, tapi ya udah nanti kita akan sampaikan dengan sifat yang konstruktif. Nggak apa-apa kok aku punya kelemahan ini, tapi tenang, aku punya cara untuk bisa meminimalisir dan lain-lain. Gitu. Dan harus relevan tadi ya. Jangan sampai mungkin template sebetulnya nggak apa-apa ya, cuman dari seorang HR yang udah lumayan 2 tahun tuh walaupun masih kebilang sebentar, tapi track record untuk nge-interview kandidat kan udah lumayan banyak ya. Kalau misalnya ketika ditanya kelemahan, aku sih orangnya pelupa, jadi paling kalau biar nggak lupa aku tulis list dan lain-lain. Maksudnya itu udah common banget ya, itu memang udah harus diperbaiki gitu. Tapi nggak apa-apa kalau misalnya memang betul-betul align atau relevan dengan pekerjaan yang dilamar. Nah, jadi mungkin ini contoh jawabannya. Nah, relevan dengan yang dilamar itu, Mbak Sof, boleh nggak gini? Kaitannya dengan tadi, misalkan fresh graduate, tapi ngelamar pekerjaan yang butuh pengalaman 1-2 tahun. Boleh nggak sih kita masukkan itu ke dalam, wah ini kelemahan nih. Jadi kita langsung kita bilang bahwa sebenarnya saya ada kelemahan untuk posisi ini, saya itu belum berpengalaman 1-2 tahun, tapi terus kita jelasin gitu kan ya, sesuai justru ambil kesempatan itu untuk mengcounter bahwa sebenarnya saya ini ya, oke. Betul, itu betul banget Mas Andi. As mentioned di awal, kita kenapa perlu memahami posisi atau requirement tadi ya. Oke, aku tuh requirement-nya ini, tapi aku masih kurang ini. Tapi nggak apa-apa, it's okay. Tapi karena aku punya satu counter untuk meminimalisir kekurangan aku tadi, termasuk biasanya nih ada yang jawab kayak gini kalau untuk kekurangan. Kekurangan saya yang pertama adalah saya adalah seorang fresh graduate yang mana sudah pasti saya belum memiliki banyak pengalaman gitu ya untuk praktik dari bidang yang saya minati, tapi dengan kekurangan ini dan salah satu yang harus saya perbaiki adalah ya saya dengan melamar, yang gimana ya kalau misalnya kita selalu menolak fresh grad, nggak ada kesempatan untuk mereka nggak akan berkembang gitu, itu bisa jadi ya. Nah, jadi contohnya misal ini aku untuk posisi HR ya, misalnya aku mau melamar sebagai seorang HR, aku bisa jawab kelebihannya misalnya seperti ini. Yang pertama, saya memiliki empati yang kuat. Hal ini menunjukkan bahwa saya mampu untuk memahami dan merespons kebutuhan karyawan dengan baik. Selain itu, saya memahami bahwa diri saya memiliki keterampilan komunikasi yang baik dalam memberikan presentasi, memimpin pertemuan, maupun dalam berinteraksi dengan individu dari berbagai latar belakang. Juga, saya sangat terorganisir dan dapat mengelola waktu dengan baik. Saya dapat memprioritaskan tugas dengan efisien dan tetap produktif, bahkan dalam situasi yang buruk. Nah, kamu bisa juga jelasin dari ketiga kelebihan ini, apa yang bisa diberikan atau kontribusi apa sih nanti yang akan diberikan ketika kita bekerja di satu perusahaan tersebut gitu ya. Jadi bisa dengan bilang ketiga kelebihan ini saya percaya dapat membantu saya untuk memberikan high performance sebagai HR. Nah, kekurangannya ini kekurangan yang cukup biasanya terjadi di dunia HR ya. Misal terkadang saya terlalu berempati terhadap karyawan. Jadi untuk kelemahan ini saya sedang belajar untuk menemukan keseimbangan antara kepedulian terhadap kebutuhan karyawan juga kebutuhan perusahaan. Selain itu, saya juga terkadang tergesa-gesa dalam mengambil keputusan, terutama dalam situasi yang mendesak. Untuk kekurangan ini pun saya punya hal untuk di-counter, hal untuk bisa saya meminimalisir kekurangan ini. Jadi saat ini saya sedang belajar untuk mengambil langkah mundur, mengevaluasi informasi dengan lebih hati-hati, dan membuat keputusan yang lebih terencana. Gitu. Nah, ini kita jujur, bersifat konstruktif dan relevan ya sama posisi yang sedang aku lamar, yaitu HR gitu. Nah, kemudian ini tricky questions yang selanjutnya, common juga, berapa ekspektasi gaji kamu? Kadang kita suka, wah aduh apa nih, kita harus jawab apa ya biasanya kalau ditanya tentang ekspektasi gaji. Tapi tenang aja, biasanya HR itu menanyakan ekspektasi itu hanya untuk memastikan bahwa gaji yang kamu ajukan itu sejalan nggak ya sama budget dan kisaran gaji yang umum untuk posisi tersebut. Jadi tadi aku pernah sempat cerita
kalau misalnya ada beberapa yang harus kita validasi ketika user minta HR untuk hiring satu posisi. Selain dari job description-nya apa, requirement-nya apa, kamu pengen orangnya yang kayak gimana. Terakhir adalah budgetnya berapa. Kamu mau ngasih aku budget berapa untuk hiring posisi SMO, misal. Oke deh, karena aku nggak terlalu butuh yang gimana-gimana, fresh grad juga cukup, jadi kayaknya UMR boleh deh. Gitu. Nah, nanti ketika aku udah dapet angka budgetnya berapa, oke, aku harus hiring SMO, requirement-nya gini, budgetnya 4 juta, biasanya aku akan bertanya dulu ke finance. Gimana nih, aku mau hiring satu kandidat, budgetnya 4 juta misal, kira-kira oke nggak, sejalan nggak sama keuangan perusahaan sekarang. Oke, Mbak Sof, approve, boleh lamar kandidat yang 4 juta, tapi aku biasanya suka tanya, tapi kalau misalnya nanti banyaknya kandidat yang ternyata punya high expectation, aku boleh nego nggak? Misal aku boleh deh kasih range 4 sampai 4,5 juta, jadi maksimalnya nanti kalau negosiasi aku kasih 4,5, boleh nggak? Biasanya aku suka kayak gitu, ini rahasia sih ya. Terus katanya, ya udah boleh deh maksimal di 4,5 ya, tapi kalau di atas 4,5 jangan diterima. Gitu. Jadi betul-betul memang ingin tahu budget yang kamu berikan tuh, ekspektasi kamu itu sejalan nggak sama budget perusahaan yang dikasih. Nah, cara menjawabnya, ada lagi cara menjawabnya. Kita harus berikan angka itu ekspektasi dalam bentuk range, dalam bentuk kisaran berdasarkan penelitian kamu terhadap standar industri dan pengalaman kamu. Jadi, sebelum interview itu kita betul-betul harus research dulu ya. Biasanya gaji di posisi ini, di kota ini, dan pengalamannya sekian, itu biasanya kisarannya berapa. Dan betul-betul harus kita nyatakan kesediaan kita untuk bernegosiasi. Takutnya tadi ya, dia mintanya, kita udah minta 5 juta, tetot udah nggak bisa diapa-apain lagi, ya udah otomatis kita nggak akan bisa hiring kamu, betul ya, karena tadi udah mentok nih, dari finance dikasih budget cuma sampai 4,5 gitu. Jadi kita harus betul-betul menyatakan kesediaan untuk kamu bernegosiasi, karena kan salary itu sebetulnya nggak hanya dari bentuk angka aja ya, tapi ada kompensasi lain berupa benefit seperti asuransi, pengembangan karir, dan lain-lain. Nah, cara contoh menjawabnya seperti ini, boleh di screenshot lagi ya. Misal aku ditanya nih, ekspektasi gaji kamu berapa, Sofi? Sebagai seorang yang telah memiliki pengalaman yang solid dalam bidang HR dan telah berhasil mencapai pencapaian tertentu, saya sih berharap gaji saya sebanding ya dengan kontribusi yang saya bawa. Berdasarkan penelitian saya tentang kisaran gaji untuk posisi ini, saya menyadari bahwa kisarannya biasanya antara X hingga Y per bulan. Namun, saya juga mempertimbangkan kompensasi total termasuk manfaat tambahan seperti bonus, insentif, asuransi gitu ya, dan peluang pengembangan karir yang ditawarkan oleh perusahaan. Saya yakin bahwa dengan pengalaman dan keterampilan saya dapat menilai tambah yang signifikan bagi perusahaan, dan saya berharap gaji yang dapat mencerminkan hal tersebut. Juga saya sangat terbuka dengan negosiasi. Gitu. Ini tips and tricks untuk menjawab ekspektasi gaji. Jadi jangan takut karena memang tadi ya hanya menyelaraskan aja ekspektasi dengan budget perusahaan. Gitu. Nah, sampai sini mungkin itu tadi terkait dengan most common question. Ada yang mau bertanya dulu sebelum masuk ke do's yang lain? Ini Mas Rido ya Pak Andi ya? Yang resen duluan Pak Faisal kayaknya ya? Kalau lihat dari urutan ininya. Ya, halo? Oh, siap. Ya, Pak Faisal. Boleh ya? Saya Reza, saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama, mungkin yang pertanyaan pertama agak sedikit berbeda dari sisi kacamata. Saya seorang user sebenarnya, jadi saya bertanya ke para yang diinterview. Ada banyak sebenarnya yang saya sudah wawancara di kantor, dan kecenderungannya orang-orang yang saya wawancara, dan mungkin juga teman-teman yang lain juga merasakan hal yang sama ya. Yang diwawancara itu agak sedikit dibagus-bagusin lah semuanya. Sehingga saya juga bingung kira-kira yang mana yang akan saya ambil, yang mana akan jadi final untuk yang masuk di perusahaan. Akhirnya saya ambil satu jalan, masing-masing yang saya interview itu saya minta mereka buka Facebook maupun Instagramnya. Jadi itulah the real mereka sebenarnya. Nah, pertanyaannya itu sebenarnya benar nggak seperti itu? Karena kan segala sesuatunya itu kan bisa dibentuk lah, bisa pada saat wawancara itu bisa dibuat-buat dalam tanda kutip.
Nah, kita sebagai user itu bingung gitu. Akhirnya kalau saya pribadi saya ngelihat, saya pengen lihat Instagram kamu, Facebook kamu seperti apa. Dari situ saya ya mungkin tidak secara keseluruhan ya saya bisa menilai gitu, tapi secara sedikit banyak saya bisa menilai orang ini seperti apa. Itu yang pertama. Ya. Terus yang kedua, kalau dari sisi HRD, contoh ada satu kasus A dan B sudah sampai di titik puncak. Nilainya ini sebenarnya sama. Pertanyaannya, dari sisi perusahaan itu dia ambil contoh A. Itu kira-kira kenapa dia ambil A? Terima kasih. Oke, terima kasih banyak tadi dari Mas Rido ya. Reza. Reza. Saya. Ada 2 pertanyaan tadi ya. Ya. Oke, sip. Aku mau menjawab yang pertama dulu. Mungkin tadi dari segi kita cek dari media sosial, Instagram atau Facebook itu sah banget, Mas Reza. Karena itu adalah yang disebut dengan background checking. Bahkan harusnya itu dilaksanakan di HR. Jadi bukan ketika udah masuk user baru dicek nih background-nya gitu. Karena itu dilakukan juga di aku kebetulan di RSV Helmets, karena proses rekrutmen kita itu masih sangat sederhana. Kita masih hanya dari HR dan user interview aja. Beda cerita kalau misalnya memang ada psikotes ya. Biasanya kan ada nih psikotes untuk melihat gimana caranya kita working pace, kemudian motivasi kerja kita itu kan bisa dilihat dari psikotes gitu ya, kepribadian juga bisa dilihat dari psikotes. Nah itu sebetulnya sangat membantu. Tapi untuk perusahaan aku yang tidak ada pemberlakuan psikotes dalam proses rekrutmen, maka background checking ini sangat-sangat diperlukan karena kita tidak bisa menutup kemungkinan banyak kandidat yang faking good ya. Misalnya CV-nya bagus banget, terus dia memang kebetulan skill communication-nya bagus, jadi dia bisa melebih-lebihkan, bahkan mengurang-ngurangkan apa yang sebetulnya terjadi di realita kehidupan dia sendiri gitu. Nah, maka dari itu, supaya aku bisa menentukan keputusan yang tepat, apakah orang ini sesuai gitu ya dengan CV atau sesuai dengan apa yang dia ceritakan di interview, maka aku biasanya melakukan background checking via media sosial gitu ya, dari Instagram, dari LinkedIn. Makanya ketika ada kandidat yang mau melamar ke RSV Helmets, mereka harus mencantumkan Instagram yang tidak di-lock, nggak di private, gitu. Jadi memang itu sangat sah, bahkan di BUMN pun background checking media sosial tuh ada. Gitu. Jadi itu sah-sah aja Mas Reza, selama memang kalau di proses rekrutmennya tidak ada proses pendukung seperti psikotes gitu. Jadi kita bisa background checking, bahkan kita bisa melakukan background checking ke user perusahaan sebelumnya. Gitu. Jadi biasanya kadang kalau misalnya media sosialnya belum terlalu menggambarkan gitu ya, aku akan bertanya ke user, aku akan telepon biasanya. Gitu, telepon untuk memvalidasi apakah yang dia tuangkan di CV dari segi job description, dari segi masa kerja, bahkan kadang ada orang yang memang memanipulasi masa kerja supaya kelihatan lama, padahal aku cuma 6 bulan, tapi setahunin aja deh biar kelihatan pengalamannya banyak. Nah itu bisa dilakukan background checking dengan ask for referral ke user dia sebelumnya. Gitu. Mungkin itu yang pertama, kira-kira menjawabkah Mas Reza? Menjawab banget, keren. Oke, sip. Kemudian pertanyaan yang kedua, misal ada 2 kandidat A dan B gitu ya, dari secara nilai mungkin sama, dan kenapa misalnya kita memutuskan untuk hiring yang A. Itu sebetulnya dikembalikan lagi ke kebutuhan perusahaannya masing-masing ya, dan kembali lagi ke user yang akan bekerja sama orang tersebut gitu. Jadi biasanya kalau udah masuk ke tahap user dan kita udah tinggal milih nih A atau B, biasanya kalau dari HR yang akan ditonjolkan itu adalah dari segi attitude. Kayaknya kalau misalnya ambil yang A itu akan lebih oke karena attitude dia ABCD, sehingga ketika dia dapat taskingan ABCD dia akan lebih mudah blend in gitu. Terus nanti aku tanyakan lagi ke usernya, kira-kira kalau misalnya dari segi skillnya, spesifik skillnya, kira-kira lebih cenderung yang mana gitu. Jadi biasanya itu akan ada diskusi antara HR dan user, tapi kalau dari HR sendiri biasanya yang akan ditonjolkan itu adalah lebih ke attitude-nya, karena kan skill udah oke, kompetensi udah oke. Nah, yang diutamakan di HR itu biasanya attitude, karena attitude ini memang sangat-sangat penting ya, good attitude itu untuk menghadapi semua tantangan yang ada di lingkungan. Gitu biasanya Mas Reza, kalau dari HR ya. Tapi kalau dari user biasanya preference usernya masing-masing. Mungkin dari Mas Reza juga sebagai user kan ya, karena orang ini yang mau bekerja sama Mas Reza,
kira-kira ya Mas Reza akan lebih condong ke yang mana nih. Tapi kalau dari HR tadi biasanya yang di-highlight adalah attitude. Gitu Mas Reza. Ya Pak Reza, kenapa yang A yang dipilih, kenapa bukan yang B? Karena yang B itu pasti tanya kelemahanmu apa, jawabnya nggak ada. Nah, itu. Nah, itu Mas Andi. Langsung dicoret itu pasti. Itu kayak curhat Bapak. 20 tahun lalu. Iya, langsung dicoret itu. Aduh. Oke. Oke, gimana Pak Reza? Okay. Terima kasih, menjawab banget. Terima kasih. Oke, sama-sama Mas Reza. Terima kasih. Sebelum lanjut kita foto dulu kali ya. Ya mungkin di apa namanya stop share dulu Mbak Sof. Still standing ya 38. Iya dong. Oke, lanjut Mbak Sofi. Oke, boleh. Sebelum lanjut tadi Mas Andi mau jawab pertanyaan dulu atau boleh lanjut dulu? Ini boleh. Kita selesaikan dulu deh. Kita selesaikan dulu slide-nya ya kan, baru kita ngobrol. Ya. Oke, supaya enak ya ngobrolnya. Oke. Terus yang berikutnya, tadi udah bahas terkait dengan pertanyaan, jadi apa yang tadi udah aku sampaikan, boleh teman-teman, tadi mungkin udah di screenshot ya, atau nanti apa namanya materinya boleh aku share, itu buat bahan berlatihnya teman-teman ya. Nah kemudian yang berikutnya adalah, ini sih krusial banget, walaupun aku tempatkan di nomor 4 kalau nggak salah. Tentukan pakaian, ini berlaku interview online maupun offline, karena apa? First impression itu dapat menciptakan kesan yang kuat dan mempengaruhi penilaian HR terhadap kamu atau terhadap kita. Karena aku sering sih menemukan beberapa kandidat yang ketika interview bareng aku, dia tidak prepare dari segi pakaian gitu ya, misalnya pakai kaos, terus walaupun online kelihatan dia cuman pakai jeans atau gimana, itu aku sebagai HR agak bad mood sedikit gitu ya kadang. Dan aku menilainya bahwa orang ini tuh tidak profesional. Makanya pakaian yang baik itu dan sesuai tidak hanya membantu menciptakan kesan pertama yang positif, tetapi juga menunjukkan bahwa kita itu adalah kandidat yang profesional, kandidat yang siap, karena dengan pakaian yang baik berarti kita terlihat prepare ya, dan menghargai kesempatan yang diberikan. Karena memang pakaian yang baik itu adalah salah satu kiat kita untuk menghargai ketika bertemu orang, karena kan orang yang akan lihat kita gitu ya, kan kita nggak mungkin ngaca setiap 5 detik gitu. Jadi kita menghargai mereka untuk melihat kita secara rapi, terutama ketika interview. Tapi mungkin ada tips, karena kan di sini aku mention nih kalau misalnya pakaian yang baik dan sesuai. Jadi sesuai itu kayak gimana? Karena kan sekarang banyak banget jenis perusahaan ya, korporat, startup, agency. Karena tadi kita udah mengenali perusahaan yang mau kita lamar, kita lihat dulu nih budayanya seperti apa, nilainya seperti apa. Oh ternyata di perusahaan ini tuh karena startup atau Gen Z, orang-orangnya Gen Z semua misal gitu ya, pakaiannya udah nggak yang terlalu harus pakai kemeja setiap hari. Nah kita bisa sesuaikan, bolehlah kita pakai pakaian non formal, tapi ya perlu diperhatikan jangan terlalu casual hanya pakai kaos gitu ya. Misalnya kalau cewek boleh pakai blus, atau cowok misalnya pakai kemeja yang nggak terlalu formal dan lain-lain. Tapi kalau misalnya once kamu melamar ke perusahaan yang memang udah korporat banget, ya mau nggak mau kita harus pakai kemeja untuk menyesuaikan dengan apa namanya baju yang akan kita pakai sehari-hari kalau misalnya kita keterima. Itu mungkin ya tipsnya dalam menentukan pakaian ketika interview. Ini offline dan online ya, jangan karena online kita tidak menentukan pakaian. Bahkan kalau misalnya online sih nggak terlalu secapek offline ya, karena ya udahlah boleh pakai atasannya pakai kemeja, bawahannya celana tidur kan nggak kelihatan ya. Iya, iya. Kalau online bedanya, online tuh nggak perlu pakai celana. Pakai dong. Pakai ya. Salah ya, ada salah. Oke. Gitu. Ini dus yang berikutnya adalah tepat waktu. Jadi tepat waktu ini masih sama menunjukkan kalau kita adalah profesional, siap, dan kita menghargai kepada kesempatan yang diberikan gitu. Jadi rencanakan offline maupun online kita harus tiba atau siap setidaknya 10-15 menit sebelum waktu yang dijadwalkan. Karena ini juga masuk ke first impression-nya HR. Ketika ini jadinya nanti ketika interview siapa nih yang nunggu, HR apa kandidat? Kalau misalnya kandidat yang nunggu, yaitu apa namanya memang mereka harus menunggu karena kan tiba 10-15 menit sebelum waktunya dijadwalkan. Gitu. Dan ini mungkin yang terakhir ya, dus yang terakhir, siapkan pertanyaan. Jadi dalam sesi interview itu HR yang baik adalah ketika HR memberikan kesempatan kandidatnya bertanya. Jadi jangan sampai apa namanya kita hanya ditanya-tanya aja tanpa kita tanya balik, karena kita punya hak yang sebesar-besarnya untuk bertanya kepada HR, dan bahkan sebetulnya harus, karena ini menunjukkan minat
dan interest kita terhadap perusahaan yang kita lamar gitu. Jadi kita bisa ajukan pertanyaan yang bijaksana ya terkait dengan mungkin peran, budaya perusahaan dan peluang pertumbuhan kita di perusahaan ini. Nah, mungkin ini aku kasih beberapa hal yang bisa kita tanyakan kepada HR setelah sesi interview. Yang pertama kita bisa tanya tentang perusahaan dan budaya kerja. Jadi contoh, bisakah Anda ceritakan lebih lanjut tentang budaya perusahaan di sini? Seperti apa ya kira-kira dinamika tim di departemen yang saya akan bekerja? Selain menunjukkan minat, ini juga nanti akan menjadi jawaban untuk kita ya. Budayanya selain kita bisa tadi mengenali via website atau media sosial, kita bisa mengenali langsung dari HR-nya langsung gitu ya. Jadi ini biasanya kalau aku interview ini yang aku tanyakan pertama kali. Terus kita bisa tanya tentang posisi yang dilamar. Seperti apa ya biasanya hari kerja biasa di posisi ini, apakah sering lembur, apakah sering keluar kota, perjalanan dinas, itu bisa kita tanyakan di sini. Terus ini agak tricky juga, gimana biasanya kinerja kita tuh diukur dan dinilai untuk posisi ini. Untuk posisi HR tuh kinerjanya apa ya yang kira-kira bakal dinilai, karena itu nanti untuk bisa kita buat list untuk kita prepare. Oh oke, ketika masuk di HR di perusahaan ini tuh kinerja yang dinilai itu ini. Oke, berarti nanti kita tuh tahu step apa yang kita harus lakukan untuk bisa fulfill penilaian tersebut gitu. Dan ini yang betul-betul harus ditanyakan juga tentang langkah selanjutnya. Jadi kita jangan bodoh amat ya, mau diterima enggak syukur gitu. Jangan. Tapi kita betul-betul harus menunjukkan minat kita di perusahaan ini dengan nanya tentang langkah selanjutnya. Boleh kita tanya, apa sih langkah selanjutnya dalam proses perekrutan ini? Dari HR interview, apakah ada tes psikotes, atau ada user interview, atau gimana? Itu juga bisa kita jadikan sebagai bahan preparation lagi-lagi. Terus kapan saya bisa mengharapkan untuk mendengar kembali dari perusahaan mengenai hasil wawancara ini? Gitu. Kapan ya kira-kira saya dikabarkan untuk proses selanjutnya gitu. Dan biasanya yang perlu ditanyakan juga adalah, kalau misalnya diterima atau enggak, saya bakal dapat kabar atau enggak. Karena yang red flag itu bukan kandidat aja, yang red flag itu bisa dari HR juga yang ghosting gitu ya. Jadi yang di ghosting itu bukan HR aja, tapi kandidat juga sering banget ya yang namanya di ghosting. Makanya kita perlu tanya, kalau misalnya saya nggak keterima, saya bakal dapat info nggak ya? Itu boleh banget ditanyain. Dan ini betul-betul menjadi impression juga bagi HR-nya, wah dia udah nyiapin pertanyaan, berarti dia betul-betul interest banget ya sama perusahaan ini, gitu. Jadi betul-betul nilai plus, gitu. Dan saya itu takut nanya yang nomor 3. Kenapa tuh? Soalnya takut kalau dijawab tunggu 2 minggu ya. Tahuan lagi. Tapi kadang kalau di aku biasanya aku jujur, kenapa aku minta kandidatnya nunggu 1-2 minggu, karena kan itu akan banyak proses ya. Ketika masuk ke user interview nanti aku harus sorting dulu. Biasanya yang aku akan sampaikan ke user itu betul-betul kandidat yang menurut aku oke. Dan biasanya user itu kan sibuk ya gitu. Jadi biasanya aku suka tanya dulu nih kesediaan beliau untuk melakukan user interview. Tapi ada banyak juga, mungkin ini emang agak harsh atau kasar ya, ketika HR udah bilang tunggu ya 2 minggu lagi, biasanya itu tuh sudah statement kalau kamu nggak diterima, kadang. Tapi tetap makanya harus ditanyain, kalau misalnya dia udah keluar statement 2 minggu ya, kamu tungguin. Nah itu kita punya hak after 2 minggu, kalau misalnya nggak ada jawaban, ya. Gitu. Jadi emang HR itu harus jujur juga ya. Jadi tapi benar ya, berarti ya Mbak Sof ya. Ya. Berarti kalau ada jawaban tunggu 2 minggu itu, ada probability sebenarnya kita tuh sudah dinyatakan gagal. Ada ya, ada probability. Ada banget. Okay. Ada kayak gitu. Terlebih kalau misal memang perusahaannya skala karyawannya udah banyak, jadi misalnya ada mass recruitment, mungkin memang karena HR nggak ada waktu untuk kasih kabar gitu ya, karena dia udah sibuk screening, nggak nemu langsung nyari lagi, jadi ya udah dia kasih statement di awal. Tapi biasanya kalau aku supaya nggak terlalu menyakiti kandidat, aku selalu bilang, oke, boleh ditunggu 2 minggu, tapi jika tidak ada kabar setelah 2 minggu, mungkin itu sudah menjadi sign bahwa Anda nggak diterima ya di sini gitu. Jadi tapi itu tetap harus ditanyain supaya nanti kita punya hak untuk bisa reach out mereka gitu. Aman ya. Nah, mungkin ini lebih ke rangkuman dari do yang tadi, sehingga don'ts-nya apa sih? Yang pertama, kita
jangan banget datang tanpa persiapan. Kita lebih baik over preparation daripada nggak prepare sama sekali, gitu ya. Kemudian tadi jangan terlambat, jangan berpakaian yang tidak tepat atau tidak sesuai. Kita lebih baik nggak overdress juga sih. Kita lebih baik kelihatan rapi banget dibandingkan ya lusuh ya ketika kita interview. Terus mungkin ini sih nggak aku mention ketika di most common question HR interview, jangan menjelekkan mantan atasan atau perusahaan. Karena kan kita kadang ditanya, kenapa kamu resign di perusahaan sebelumnya? Nah, untuk tips itu sebetulnya kita hanya fokus kepada hal yang bisa mengembangkan diri kita aja. Jadi jangan sampai kita, iya sih perusahaan yang lama tuh lingkungannya toksik banget, atasannya gini. Nah itu kan jadi, wah nanti kalau misalnya dia kerja di sini, dia banyak ininya dong, nanti ngejelekin user dia gitu. Jadi jangan sampai ya kita menjelekkan mantan atasan atau perusahaan sebelumnya, kita hanya fokus aja apa yang menjadi visi kita untuk mengembangkan diri kita gitu. Ini menarik ya, tapi nanti kita bahas mungkin kalau masih ada waktu. Karena level untuk tidak menjelekkan tuh selevel apa sih gitu kan ya. Kadang-kadang kan kita khawatir juga kalau kita mengatakan sebenarnya perusahaan ini tidak ada pengembangan atau apa. Itu kan sebenarnya alasan jujur gitu ya. Ya. Tapi sampai level mana? Tapi itu nanti aja deh. Itu pertanyaan saya. Ya, itu agak menarik juga ya. Nanti kita kalau masih ada waktu kita bahas itu ya. Sama kita jangan berbohong atau melebih-lebihkan. Jangan faking good aja. Kita memang betul-betul tadi seperti yang aku mention, kita harus jujur. Apa yang kita lakukan, apa pencapaian yang kita kasih ke perusahaan kita sebelumnya, emang yang terjadi di realitanya seperti itu. Jadi be honest aja, karena kadang ada HR yang memang sudah berpengalaman banget, udah bisa ngelihat ini mah orangnya cuman faking good, cuman berbohong. Apalagi kalau misalnya dari proses beres interview ada psikotes. Jeng-jeng gitu kan, dari psikotes kita nggak bisa ngebohong ya hasilnya gitu. Makanya di interview kita betul-betul harus jujur, jangan faking good, dan jangan berikan jawaban yang kabur atau hazy. Be spesifik aja. Jadi tadi makanya kenapa aku minta teman-teman tuh untuk latihan listing poin-poin apa aja yang akan kita sampaikan, kita hanya fokus ke poin itu. Jadi nggak melebar gitu ya, nggak kabur, just be specific gitu. Nah, paling ini closing statement aku, just remember teman-teman, interview itu adalah betul-betul kesempatan kita untuk menunjukkan siapa kita ya, dan apa yang bisa kita tawarkan. Mungkin harusnya tadi kita lagi menjual diri kita gitu ya, dari segi value, minat, interest, soft skill, dan lain-lain, sehingga kita betul-betul persiapkan diri dengan baik. Ingat, lebih baik over prepared daripada nggak prepared sama sekali. Be yourself, dan tunjukkan antusiasme kita terhadap posisi dan perusahaan yang kita lamar. Dan ini agak klise, tapi aku mau kasih tips juga, jangan lupa berdoa itu tidak hanya berdoa yang kita misalnya berdoa, ya Allah semoga karena kita pengen banget nih di perusahaan ini, apalagi perusahaan-perusahaan yang udah well established kayak BUMN dan lain-lain, itu kan mimpi besar banget biasanya untuk para kita job seeker. Tapi jangan sampai kita hanya berdoa, ya Allah semoga kita keterima di perusahaan ini karena aku tuh pengen banget. Nah, biasanya aku itu selalu menyelingkan doa yang kedua, karena kita kan nggak tahu ya rezeki kita di mana, kita nggak tahu apakah sebetulnya yang kita pikir baik itu beneran baik untuk kita. Jadi kalau misalnya once kita nggak keterima di perusahaan ini, kita biasanya sakit hati ya, nggak menerima gitu, malah terus jadi overthinking, aduh gue salah apa sih, udahlah gue males, mau diem aja gitu. Nah jangan sampai, jadi ketika ternyata kita dihadapkan dengan realita yang tidak kita inginkan, berdoanya adalah kita minta sama Tuhan kita masing-masing untuk diberikan ketenangan hati dan kelapangan dada untuk menerima kenyataan tersebut. Dan jangan sampai kalau misalnya interview HR nggak lolos, overthink yang jadinya berujung yang kita jadi nggak produktif, tapi overthink itu kita jadikan untuk prepare yang lebih baik lagi. Oh oke, hari ini masih belum keterima, apa nih yang perlu aku perbaiki lagi? Bertanya, ikut seminar seperti ini gitu ya, jadi malah bikin lebih produktif. Jangan sampai kita overthink yang udahlah gitu, nggak mau lagi, jadi nyerah dan pasrah gitu. Jadi jangan lupa berdoanya yang pertama, kalau misalnya memang perusahaan ini adalah perusahaan yang terbaik, ya berikanlah kelancaran, berikanlah yang terbaik. Kalau misalnya memang bukan, berikanlah keterangan hati dan kelapangan dada untuk menerima. Karena memang yang susah itu adalah ketika kita menerima sesuatu yang nggak sesuai dengan keinginan. Betul ya, itu relate banget, sering terjadi juga di aku. Makanya berdoanya, aku kasih tips, ada 2 yang perlu kita panjatkan doa gitu.
mohon kesabaran gitu kan. Mohon kesabaran. Mohon mental yang kuat gitu ya, tetap semangat gitu kan, karena memang saya mengalami juga ketika kita jobless dan kita interview berkali-kali kita gagal. Itu mental harus kita jaga sih. Ya, dan salah satunya itu yang saya minta dalam doa saya sih. Betul. Wah, ini great banget ya, Mbak Sofi, top ya. Kita buka pertanyaan mulai dari yang paling kiri ya. Pak Sitorus kan tadi udah nanya nih, jadi saya skip dulu ya. Kita kasih kesempatan buat yang lain ya. Nah, ini satu orang maksimal pertanyaannya 2 ya, jangan lebih dari 2, mengingat waktu ya, kita punya waktu kurang lebih setengah jam lagi. Ini ada Mas Rido, silakan. Terima kasih kesabarannya. Terima kasih banyak Pak Aceh, makasih banyak Pak Tama, Mbak Sofi, makasih banyak. Mbak Sofi, sorry mau nanya, kira-kira menurut Mbak Sofi ada nggak sih perubahan tren dari proses interview HR yang dulu sama yang sekarang gitu? Itu dulu aja mungkin. Oke. Perubahan tren, mungkin kalau misalnya aku ngomongin tren, aku kan baru terjun di dunia HR itu 2021 ya, which 3 tahun yang lalu, mungkin sebetulnya perubahan itu nggak terlalu signifikan sih, dari mungkin segi pertanyaan gitu ya, apa yang di-highlight dari seorang kandidat, paling lebih ke perubahan dari how kita invite karyawan, terus kita melakukan background checking, screening CV, screening kan sekarang udah banyak ya, aplikasi untuk kita sebagai HR memudahkan perubahan dari sekarang makin bertambah banyaknya job platform, tapi kalau dari segi pertanyaan interview mungkin spesifik itu nggak terlalu banyak perubahan dari ketika aku bekerja mulai di tahun 2021. Dan saya bisa confirm itu, saya sudah 20-an tahun ya. Pertanyaannya itu kan? Iya, pertanyaannya nggak jauh-jauh dari itu. Pertanyaannya memang mention betul-betul general, betul-betul umum, udah template banget gitu. Jadi kalau dari segi pertanyaan sih mungkin nggak berbeda ya, gitu Mas Rido. Nah, kira-kira menurut Mbak Sofi, pertanyaan-pertanyaan template yang mungkin sekarang sampai saat ini masih ditanyakan itu benar-benar efektif nggak sih dalam penilaian kandidat? Kalau aku bisa bilang betul-betul efektif, karena memang apa yang mungkin kan pertanyaan-pertanyaan ini tuh udah ada formulasinya ya, dibentuk sama HR tahun berapa mungkin, dan itu memang langsung shoot ke apa yang memang pengen kita gali gitu ya. Tapi ya itu balik lagi ke orang yang menjawabnya, apakah orang yang menjawabnya itu bisa menjawab secara komprehensif sesuai sama yang kita mau atau enggak. Nah, makanya kenapa HR itu banyak melakukan probing untuk bisa memvalidasi kamu tuh ngomong apa sih tadi, kamu ngejelasin apa sih tadi, nah dari probing itu. Tapi kalau dari pertanyaan awalnya, itu menurut aku betul-betul emang hal yang perlu ditanyakan, gitu. Karena itu crucial things lah, memang makanya kenapa pertanyaan-pertanyaannya template, gitu. Nah, karena pertanyaannya template ya Mbak, karena kan kita juga tahu dengan keberadaan Mbak Vina, mungkin salah satunya juga Mbak Sofi yang ngasih trik and tips itu, jadi kandidat yang memang sebenarnya nggak tahu jawabannya, tahu karena ada yang nge-guidance gitu. Itu gimana Mbak? Misalnya dia memang kosong, tapi karena dia ngelihat tutorial ini, cara menjawab itu, jadi kan semua jadi bias gitu. Jadi tahu, jadi bisa jawab semua gitu. Itu jadi nggak mengurangi keefektifan kah atau tetap efektif aja? Sebetulnya kalau untuk bias sih enggak ya, karena kan kita pertama udah melakukan background checking dari screening CV gitu. Dan malah kalau misalnya ketika kandidat menjawab dengan mungkin tadi ada template past, present, future, metode STAR, malah itu menjadi nilai plus. Wah, orang ini latihan. Orang ini bener-bener dia tahu kekurangan dia, mungkin dia nggak pintar dari segi komunikasi, dia akhirnya belajar untuk menerapkan poin-poin apa yang harus dia sampaikan. Biasanya tapi untuk aku pribadi itu menjadi nilai plus. Karena kan aku udah tahu ya template jawabnya seperti apa. Ketika ada orang yang menjawab itu, aku menjadi wah, nih orang latihan, keren nih orang. Asal template jawabannya itu bukan hafalan. Betul. Ya kan? Tapi kerangkanya, ya kan? Kerangkanya yang dia utarakan itu berdasarkan kerangka itu. Jangan kalau jawaban template pasti ketahuan deh. Iya. Ini bohong, ini mah template ya kan. Karena HR punya pertanyaan template dan dia juga pasti tahu jawaban template itu seperti apa. Itu pasti gagal deh kalau kayak gitu. Nah, ya kan? sama akan kelihatan bias atau enggaknya ketika kita melakukan probing, Mas Rido.
Misalnya tadi ya udah dijelasin nih cara menjawab pakai metode past, present, future. Kita udah ngapalin. Ketika kita probing, kita tanya lanjutan dia langsung oh berarti yang tadi ngapalin. Itu udah kelihatan banget. Jadi tetap menurut aku efektif, malah tips and trick ini memang harus dipakai oleh kandidat gitu. Ngeliatin bahwa kandidat ini memang punya minat yang besar, dia prepare dan lain-lain, menghargai kesempatan yang dia dapat gitu di perusahaan. Ya kayak metode STAR itu saya suka banget sih, karena orang kalau biasanya ditanya, kamu pencapaiannya apa? Kamu kalau dikasih tugas seperti apa? Oh jawabnya tuh, kita tuh nggak ngerti gitu loh. Iya, ini ngomong apa sih? Ini konteksnya apa sih gitu kan? Nah, tapi STAR itu dimulai dari konteksnya, situasinya seperti apa. Jadi urutnya tuh enak gitu. Jadi itu yang kita, ya dalam tanda kutip, hafalin cara jawabnya. Bukan poinnya ya, bukan dari jawabannya gitu. Betul. Gitu Mas Rido. Cukup ya? Sama satu lagi ada Pak Aceh. Ya oke lah, gue kasih lu bonus. Oke. Ini kan tadi kita udah ngomongin tren ya. Mungkin kan HR nggak cuma nge-hire kandidat ya. Dia gimana caranya proses supaya efektif dan efisien. Saya ada nemu pengalaman sebelumnya. Ada satu HR yang ngelakuin pre-screening dulu ya, kayak telepon pengetahuan umum tentang posisinya sama kemampuannya lah, dan di pre-screening itu memang kayak unofficial by phone aja gitu, by WhatsApp call biasanya. Dan dari situ di akhir-akhir obrolan itu dia memang ngomong minta nanya ekspektasi gaji sebelum diproses ke interview yang lebih official gitu, ekspektasi gaji, karena dia ngasih catatan juga, menurut saya itu bagus juga supaya nggak buang-buang waktu antara saya dan Anda, atau seperti itulah kurang lebih. Nah, menurut Mbak nih, kayak gitu salah satu perubahan tren kah atau memang company policy aja, Mbak? Sebetulnya menurut aku itu nggak perubahan tren ya, karena selama 2 tahun ke belakang sih aku belum pernah melakukan pre-screening secara by phone ya. Pre-screening biasanya udah sekarang kan job platform itu udah banyak yang canggih, jadi kita ketika melihat satu profil itu udah sekalian sama ekspektasi gaji. Nah, mungkin kalau misalnya yang mengalami atau misalnya melakukan itu memang betul-betul blind banget ya, ini ekspektasinya gimana, kompetensinya gimana, mungkin secara CV kurang jelas atau gimana, supaya nanti ketika ke depan official interview nggak buang-buang waktu. Menurut aku sih itu mungkin lebih ke company policy aja ya, karena selama 2 tahun ke belakang tadi lihat ya professional experience aku pindah-pindah di beberapa perusahaan tersebut, aku belum pernah mengalami untuk melakukan pre-screening by phone gitu. Jadi mungkin itu lebih ke policy aja ya, kebijakan perusahaannya masing-masing. Iya, kalau dulu malah saya yang pre-screening perusahaannya dengan cara itu. Saya tanya dulu HR-nya, itu kamu range gajinya berapa? Jangan buang-buang waktu saya. Wah, lagi red flag. Saya mah red flag semua. Unik ya. Kalau menurut Mbak Sofi itu tuh Mas Rido bikin efisien udah. Efisien proses itu aja Pak. Maksudnya proses itu jadi nambah efisiensi kah atau seperti apa? Iya sih. Sebetulnya bisa menjadi efisien banget gitu. Menurut aku itu jadi satu masukan juga sih sebetulnya buat aku ya untuk kedepannya. Tapi kalau dari segi aku sendiri sih mungkin karena sekarang job platformnya udah canggih gitu ya, sebetulnya ketika aku udah bisa nge-sort kira-kira mana kandidat yang oke atau enggak gitu. Tapi ya balik lagi sih, efisien atau enggaknya tergantung kebutuhan dan waktu HR tersebut ya. Kalau misalnya HR-nya mass recruit, kayaknya mungkin nggak terlalu efisien. Tapi kalau misalnya ya butuh orangnya satu, terus periodenya agak lama, misalnya 30 hari, yaitu efisien-efisien aja. Jadi Rido. Cari Sofi Wulandari di LinkedIn dah. Ya, ngobrolnya lanjut di sana. Boleh kita lanjut di message. Iya. Ayo, yang lain. Tapi saya mau ada tambahan dikit nih buat Mas Rido. Biasanya yang pre-screening itu biasanya job hunter. Oh iya, betul. Belum dilempar ke ke kliennya dia. Biasanya begitu. Dia biasanya by phone atau mungkin dia private online Zoom gitu ya. Terus baru nanti setelah itu biasanya kalau memang tertarik,
si job hunter itu tertarik dengan kandidat tersebut, biasanya suruh ngisi kayak CV tapi formatnya mereka gitu. Baru nanti setelah itu mereka akan share ke klien gitu. Itu biasanya ya. Itu sih. Oke. Lanjut ya. Sama tambahannya. Ya, lanjut yuk. Saya mau bilang makasih dulu Pak, sebentar Pak. Iya boleh. Oh iya. Nanti makasihnya di itu ya, LinkedIn. Di LinkedIn aja. boleh. Sofi dulu ya. Pak Sian, ya. On cam, on mic. Ya on cam ya, on mic. Pak Sian. Ya, on mic, on cam. Biar bisa kelihatan. Izin Pak, apakah sudah terdengar Pak? Kenapa? Oke. Ya nggak apa-apa, ayo. Izin bertanya nih Mbak, apakah IPK dan ketepatan waktu tamat atau waktu lulus itu sangat mempengaruhi seorang fresh graduate dalam melamar, atau itu tidak berpengaruh sama sekali gitu Mbak? Oke. Nah, ini udah pertanyaannya? Oke. Udah Mbak. Ini sebetulnya balik lagi ke requirement yang dibutuhkan dari masing-masing perusahaan. Apakah perusahaan sangat melihat IPK atau enggak, itu balik lagi ya. Tapi kalau aku pribadi, ini aku sempat pernah share juga sih di LinkedIn gitu ya. Sebetulnya IPK, latar belakang, aku pernah cerita di LinkedIn, apakah menjadi seorang HR itu harus dari bidang psikologi atau enggak? Gitu. Yang mana nyatanya sebetulnya ketika menjadi seorang HR itu enggak harus loh dari bidang psikologi, karena yang kita lihat adalah skill. Biasanya skills over major. Gitu. Nah, kalau misalnya ketepatan waktu lulus itu biasanya kita akan tanya lagi, elaborasi lagi. Kamu nggak lulus, nggak tepat waktunya, kan biasanya ada banyak ya, alasan-alasannya. Ada misal karena cuti, nggak ada biaya, atau misalnya karena kita masih ingin ikut aktif dalam organisasi dan lain-lain. Kalau misalnya alasan-alasannya memang tetap melakukan pengembangan diri gitu ya, itu biasanya akan tetap kita terima. Tapi kalau misalnya ketepatan waktunya lambat, mungkin karena dia nilainya banyak yang harus mengulang, itu kadang menjadi pertimbangan juga sih gitu. Apakah dia nanti orangnya bisa mudah beradaptasi, apakah dia nanti ketika bekerja akan banyak revisi atau enggak gitu. Biasanya akan berpengaruh. Tapi kalau IPK, untuk sekarang sih udah jarang banget ya perusahaan yang lihat IPK, karena betul-betul kita lihatnya skill. Jangankan IPK, kadang jurusan aja nggak kita lihat. Misal mau jadi digital marketing, tapi dia jurusannya finance, tapi dia udah banyak skill di bidang digital marketing ya, itu akan tetap kita consider untuk diterima gitu. Jadi kalau misalnya sekarang sih, mungkin salah satu yang menjawab Mas Rido juga tadi, perubahan tren itu adalah ketika kita sekarang udah nggak terlalu melihat background pendidikan, IPK maupun ketepatan waktu dalam menyelesaikan kuliah gitu. Karena yang kita lihat itu adalah betul-betul skill and attitude aja. Gitu, Mas. Kira-kira menjawab? Apakah menjawab? Halo? Mas Yon, oke ya? Mbak, mantap. Oke, thank you. Next-nya Bu Ruth. Ya, Ruth, yuk. Iya, terima kasih Pak Ade. Terima kasih Pak Sofi. Saya izin off cam ya Bu. Iya, aman-aman. Kalau on cam mau saya spotlight loh, Bu Ruth. Oh gitu, jangan. Dia lagi luluran, ada timun di matanya. Ada timun ya, ada timun, masih ada luluran di muka. Enggak apa-apa, ayo. Ya silakan Ibu Ruth. Bu Sofi dan Coach dan teman-teman semua ya. Yang saya ingin tanyakan, satu, berarti sebetulnya maksudnya ketika diinformasikan tunggu 2 minggu ya, apakah itu sebetulnya hanya untuk istilahnya seperti etika dari HR aja, atau sebetulnya ya memang masih adakan tapi berapa besar gitu Bu. Terus mungkin Pak Haji yang lebih tahu ceritanya saya, tapi maksudnya saya meskipun udah beberapa kali interview gitu ya dan udah pernah kerja di beberapa perusahaan, tapi untuk yang sekali ini jadi kayak merasa down juga nih, karena ada satu perusahaan yang saya harapkan tapi saya diinformasikannya tunggu 2 minggu gitu, dan terus berhubung saya kemarin apply-nya via LinkedIn, terus saya lihat di LinkedIn mereka buka ini lagi terima lamaran lagi lah gitu ya, dari tadinya sudah tidak terima application lagi gitu Bu.
Itu yang satu. Terus yang kedua, apakah sebenarnya ketika HR melakukan interview dengan dengan kandidat, apakah sebetulnya HR ada melakukan apakah akan merekam terus kemudian diberikan kepada user, atau sebetulnya memang tidak gitu, sehingga ketika sudah lulus tahap HR dan diundang pada saat interview user dan pertanyaannya sama ya, secara garis besar sama, sehingga harus menjawab pertanyaan sama lagi gitu. Nah, saya kelemahannya adalah ketika harus menjawab pertanyaan yang sama lagi, saya agak malah jadi down gitu juga, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak pertanyaannya. Mungkin yang pertama tadi ya, dari masalah kabar 2 minggu. Mungkin ini aku akan cerita rahasia dapurnya HR juga ya. Kenapa sih biasanya kita melemparkan statement, oke, ditunggu 2 minggu ke depan. Kalau misalnya memang HR-nya betul-betul yang emang jujur ya, biasanya memang karena kan proses interview itu lumayan panjang ya. Kita kan sama kayak kandidat ketika melamar ketika menjadi job seeker, nggak akan mungkin ya melamar ke satu perusahaan aja. Kita pasti akan melamar ke beberapa perusahaan, termasuk HR juga. Kita ketika hiring satu posisi, nggak mungkin kita hanya inviting satu kandidat aja atau interview satu kandidat aja. Kita akan ada banyak pertimbangan karena kita banyak melakukan interview kepada beberapa kandidat. Nah, kita butuh waktu 1-2 minggu untuk kita proses. Mungkin ini align juga dengan pertanyaan yang kedua, apakah ketika HR interview itu direkam kemudian dikasih user interview. Mungkin kalau direkam itu akan lama, akan panjang ya kalau misalnya kita kasih rekamannya, suruh usernya dengerin, dan mungkin kalau kayak gitu usernya pusing ya harus ngedengerin rekaman, dan itu enggak. Selama 2 tahun aku berkarir ya, itu enggak pernah aku rekam proses aku interview dengan kandidat, karena yang aku rekam itu dia ceritakan, aku rekam di memori aku dan aku tuliskan untuk menjadi sebuah report kepada user gitu ya. Jadi reportnya itu biasanya aku highlight di job desk dia seperti apa, kompetensi, skill yang dia miliki apa, minat dia di mana, dan lain-lain. Itu akan menjadi report untuk nantinya aku kasih ke user. Nah, untuk pembuatan report juga aku kasih infonya ke user, memang itu butuh waktu. Jadi menurut aku untuk kabar 1-2 minggu ini jangan dibawa overthink, karena memang secara HR pun kita membutuhkan banyak waktu gitu ya, apalagi kalau kandidat yang kita invite itu banyak. Kita kan nanti harus perlu milah dulu nih sebelum kita kasih ke user, karena di posisi aku sebagai HR, mungkin ini di posisi yang lain juga ya, atau di orang lain juga, kita tuh memang pengen betul-betul ngasih ke user yang emang recommended banget lah. Ini bagus banget nih orangnya gitu. Kita biasanya akan segan untuk ngasih kandidat yang masih kurang gitu. Jadinya memang butuh waktu tadi. Makanya kenapa kita akan lemparkan 1-2 minggu. Tapi kalau misalnya aku nih udah beneran interest banget, ini kayaknya aku langsung love at the first sight gitu ya. Jadi ini kayaknya orang bagus banget, ini kayaknya user ini suka. Biasanya aku akan bilang mungkin ditunggu 1-2 minggu ke depan, tapi biasanya paling cepat 1 minggu. Itu biasanya aku suka kasih statement kayak gitu kalau misalnya memang aku udah betul-betul suka banget sama kandidat ini gitu. Jadi as conclusion, jangan overthink, karena memang HR butuh waktu untuk memvalidasi semua yang sudah dilakukan dari proses HR interview gitu, Mbak. Kira-kira menjawabkah? Ya, Turut ya kan. Untung jawaban Mbak Sofi itu mirip-mirip sama yang saya bilang ke dia. Wah, terulang lagi. Oke. Boleh ngasih tambahan dikit nggak, Pak Haji? Silakan. Silakan. Yuk. Nggak, biasanya gini. Biasanya user itu kan punya kayak ekspektasi mau punya tim seperti apa, dan itu biasanya ceritakan ke HR, mungkin ke Mbak Sofi gitu kan. Makanya Mbak Sofi biasanya atau HR tahu bahwa ini kandidat kayaknya cocok nih dengan user karena ada clue tadi gitu. Ada clue yang sebenarnya tidak tertulis di requirement misalkan ya, tapi dia kayak saya nih minta kemarin manajer PPIC tolong highlight di kalau dia ada sisi leadership, tolong highlight di sana gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, tolong highlight di inventory manajemennya. Tanyain aja job desk-nya dia apa. Kalau dia bisa runutkan dengan baik, tolong berikan itu poin yang cukup besar, bobot yang cukup besar. Nah, yang ketiga, yang terakhir di saya biasanya tolong dari ISC-nya. Saya pingin C-nya yang tinggi.
Nah, cari yang tinggi. Karena PPIC begini-begini lah. Biasanya clue-clue itu yang tidak dikeluarkan di requirement dalam job locker ya. Biasanya omong-omongan sama SR-nya. Nah, nanti di SR itu nanti akan tanya, oh ini yang cocok nih sama user nih. Makanya ada clue tadi, Mbak Sofi udah kasih clue nih. Kalau jawabannya di luar template defaultnya SR yang 2 minggu, nanti ya mungkin secepatnya seminggu. Itu udah di luar defaultnya SR itu biasanya ada clue. Oh oke, ini berarti ada peluang. Tapi kalau default 2 minggu ya 50-50 lah. Gitu ya. Tetap pasrahkan kepada yang kuasa. Itu tadi doa yang keduanya Mbak Sofi tadi. Gitu kan, berikan kelapangan dada dan berikan yang terbaik buat hamba. Kan udah selesai gitu aja. Nah gitu. Itu sedikit aja Mbak Sofi, saya nambahin dikit aja. Gitu. Mantap banget. Terima kasih banyak tambahannya, betul banget. Saya hanya mau tambahin framing tadi yang disampaikan Mbak Sofi ya, cukup bagus. Tapi maksud saya adalah dasar pemikiran, dasar dari template itu apa sih kan gitu. Jadi ini cukup bagus itu dia punya judul ya, menghadapi interview dengan elegan. Elegan itu kan berkelas ya. Sama, yang pembicaranya juga elegan banget. Iya, iya serius. Saya bersyukur jadi kembarannya. Jadi Mbak Sofi, ini elegan ini bukan hanya bagi si interviewee, tapi juga interviewer ya. Jadi bukan hanya bagi kandidat, tapi juga bagi kita perusahaan, HR sebagai wajah dari perusahaan ya. Jadi elegan di sini saya mungkin bagi sedikit, ini dapur HR ini sedikit nih Mbak. Jadi di HR itu kita kan banyak fungsi. Jadi sebelum rekrutmen itu sebenarnya kita ada namanya profil jabatan. Ya Mbak ya, job profile ya Mbak. Jadi di profil jabatan itu jelas itu, identitas pekerjaan, tujuan pekerjaan, and then hasil proses, hasilnya apa saja sih yang kita inginkan, kemudian proses apa sih yang kita harapkan dia jalani untuk mendapatkan hasil, sumber daya apa sih yang dia butuhkan untuk proses yang mau dijalankan. Bahkan sebelum ada sumber daya, itu kita butuh namanya kualifikasi. Jadi kualifikasi itu ada 3 elemen yang sering disinggung oleh ASCI lah, KSA, pengetahuan, keahlian, perilaku. Di mana setiap jabatan itu punya pengetahuan. Untuk level A, pengetahuannya apa aja sih yang kita highlight? Contohnya, kebijakan dan prosedur perusahaan, standar, proses suatu departemen, atau misalnya plan, do, check, action. Kemudian keahlian misalnya, keahlian yang kita inginkan misalnya komunikasi, administrasi, dan pelaporan. Lalu ada namanya perilaku. Perilaku itu bisa beda-beda ya. Contohnya, proaktif, orientasi terhadap detail. Nanti itu secara gamblangnya itu akan dipecahkan ke deskripsi jabatan, di mana deskripsinya itu nanti lebih dibahas lagi tugas, tanggung jawab, bahkan indikator kinerja. Jadi ada standar kepatuhan, wewenang yang kita harapkan akan berikan ke yang bersangkutan, kemudian hubungan kerja apa sih yang kita harapkan ketika dia masuk nanti, dan ke bagian apa-apa saja, internal dia komunikasi kemana saja, eksternal, bahkan spesifikasi dari jabatannya. Nah, itu sebenarnya proses yang panjang dalam sebuah departemen yang namanya HR, yang nggak bisa berdiri sendiri dan tentunya ada kolaborasi user di sana. Jadi dari template itulah kita dapat profil orang yang ingin kita tentukan. Jadi yang berkelas adalah kita sempat berkecimpung di beberapa yang cukup profesional lah dalam perekrutannya. Jadi kita itu karena kita kaitannya dengan suatu perusahaan yang sudah besar di negara-negara lain, kita biasanya ada tenggat waktu. Misalnya, untuk perekrutan dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Proses administratif dari tanggal sekian, proses selanjutnya tanggal sekian itu terbuka dan itu ada kriteria misalnya, atau ada hal-hal lain yang memang nggak ada kriterianya tapi bisa disampaikan. Jadi banyak cara elegan, bukan hanya dari si
kandidat, tapi kita sebagai perusahaan. Nah, kandidat sendiri, karena ini elegan, jangan terlalu job beggar. Job beggar itu apa ya? Terlalu dibuat-buat sehingga seakan-akan kamu just be yourself, jadi diri kamu. Jadi tugas bagi kandidat adalah riset. Jadi setiap perusahaan, tadi kan saya udah buka nih kartu asnya, job profile. Ya, setiap kamu lihat ada lowongan, kamu tolong riset job profile-nya, masuk nggak dengan kriteria kamu. Ibarat kamu nyari jodoh, cari yang cocok dong. Ngapain buang waktu bayarin pacar orang kan, untuk jodoh orang lain kan buat apa? Jadi riset, lihat job profile-nya cocok nggak dengan diri kamu, baru kemudian ramu deh rumus-rumus yang dikasih si Mbak Sofi. Tapi secara gamblang saya sampaikan, ketika kamu jadi diri kamu sendiri, hal rumus yang disampaikan Mbak Sofi itu keluar mengalir dengan lancar, tanpa harus kamu pakai template apapun. Jadi, adapun template yang digunakan HR itu kadang setiap HR punya cara berbeda, yaitu tadi ada yang pakai PRI, ada yang pakai FGD, dan lain sebagainya. Jadi, elegan tadi berkelas ya, hanya jadi diri kita sendiri, riset, cocok tidak dengan kita, karena kalau kita melamar sesuatu yang nggak cocok buat kita, itu sama aja nggak elegan ya. Itu sih. Salah masuk kelas. Jadi, elegan di situ saya harap benar-benar dapat gambarannya bahwa tujuan kita itu, kita mencari orang yang benar-benar cocok dengan budaya kita. Jadi tadi menarik tuh, katanya harus tepat waktu. Saya pernah terlambat waktu interview, dan itu nggak masalah ketika kita jadi apa adanya, dan saya bilang, maaf saya terlambat, saya tinggalnya di mana, ongkos saya berapa, saya telepon di perusahaan bapak nggak angkat, saya datang ke sini terlambat. Dan dia fair, kita tunjukin bukti, karena kita memang serius. Ya, jadi banyak hal-hal yang kita jangan job beggar, yaitu tadi riset, cocok nggak dengan kita, dan itu akan jalan dengan sendirinya. Itu sih lebih ke yang mau saya tekankan. Jadi bukan tentang menjual diri kita, tapi kita berada di market yang tepat tidak. Jadi itu kalau dari saya sih. Karena kalau kita berada di market yang nggak tepat, kita hanya buang waktu. Itu menurut saya. Jadi itu Mbak Sofi dari HR yang bukan HR lagi nih. Mbak Sofi, lanjut bagi diri sendiri. Mantap ada nih. Pak Tama, gimana? Kita conclude itu sebagai penutup kita yang tadi itu? Iya, justru itu closing statement yang sangat indah gitu loh. Iya. Saya mau cari elegan. Saya mau cari reaksi begini tuh nggak ada gitu loh. Mau saya giniin. Iya, harusnya begini tuh langsung muncul ini. Luar biasa sih closing yang elegan sih. Betul. Luar biasa. Thank you Mbak Dani. Ya, thank you Mbak Dani. Ya, ini kita udah 15 menit ya keluar dari 9.30. Saya makasih banget sama Mbak Sofi, Mbak Dani juga closingnya. Saya spill sedikit ya di awal itu. Mbak Sofi mengatakan, Pak saya bentar, berapa lama sih Pak? 2 jam? Enggak, jangan sampai 2 jam deh Pak, bentar aja gitu kan. Saya bilang, tenang, udah pokoknya santai aja deh. Kalau ikut kita tuh sampai jam 12 pun kita antepin. Kita layani ya. Iya, dan iya kan, jadi sesinya juga nggak boring ya kan. Ya, since itu first time Mbak Sofi ikut acara seperti ini ya. Dan memang seperti ini, Mbak Sofi, orang-orang kita ini, ya ngobrol santai, nggak ngalor ngidul juga, ya kan, tapi serius gitu kan ya. Jadi thank you banget ya, saya pribadi mewakili ASCI Jatayu dan teman-teman semua di sini, kita berterima kasih buat Mbak Sofi. Selain daripada template tadi juga ternyata banyak banget insight ya yang kita dapetin. Mudah-mudahan dengan ini kita lebih pede untuk maju interview, kita interviewnya lebih elegan. Kans kita untuk terus diproses itu lebih besar ya, dan mudah-mudahan kita mendengar kata yang tunggu kabar segera ya, daripada tunggu kabar 2 minggu. Ya, makasih banget Mbak Sofi, teman-teman semua ya. Jadi ya
Besok hari Senin, selamat beraktivitas kembali dengan semangat baru. Thank you semuanya.